Sang pembisik Alampar 82 tamu paviliun 1000 bintang. Wanita misterius. Tidak perlu mengatakan apa-apa, aku tahu apa yang harus kulakukan. Yan Chong melambaikan tangannya, menghentikan ocehan di Akonding. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya, dan langsung mengerti. Lagi pula, dia adalah seorang pria yang telah melihat banyak badai dan tahu bagaimana membuat pilihan di saat-saat kritis. Dia semakin mengerti bahwa Ye Feng telah melelang buah awan iblis hari ini, yang menunjukkan kekayaannya yang luar biasa. Jika Ye Feng benar-benar ingin menawar satu set giok roh ungu, dia tidak bisa menghentikannya. Itu tidak sebanding dengan mempertaruhkan nyawanya. Tentu saja, dia akan tetap mencoba mengganggu Ye Feng kapanpun memungkinkan. Dengan set ketiga giok roh ungu jatuh ke tangan Menara Wansing dengan harga tinggi, lelang untuk set keempat giok roh ungu akan segera dimulai. Berbeda dengan 3 lelang pertama giok roh ungu, lelang keempat ini menyaksikan persaingan penawaran yang sengit sejak awal, dengan kenaikan kecil sebesar 50.000 hingga 100.000, tidak seperti penawaran sebelumnya antara Ye Feng dan Yan Chong, di mana harga meningkat sebesar 200.000 setiap kali. Namun, banyaknya jumlah orang yang hadir mampu menutupi kekurangan tersebut, dan Ye Feng bahkan mendeteksi keterlibatan Yao Shen, wakil pemimpin sekte Matahari Bulan. Terlebih lagi, anehnya, Yan Chong dari paviliun 1000 bintang tidak menaikkan harga kali ini, seolah-olah mengikuti kebiasaan yang sudah lama berlaku. Yan Chong tidak menaikkan harga, jadi Ye Feng pun tidak terburu-buru menaikkannya, menunggu harga yang sesuai untuk melakukan intervensi. 950.000 kristal roh kelas menengah per penawaran, ada yang mau menawar lagi? 950.000 kristal roh kelas menengah 2 kali lipat, apakah ada orang lain yang menawar? Tak lama kemudian, harganya mencapai 950.000 kristal spiritual tingkat menengah dan kemudian berhenti. Menurut Tian Guizhang, harga giok roh ungu yang dapat dibeli sekte ilahi matahari bulan mereka dari luar adalah sekitar 800.000 kristal spiritual tingkat menengah untuk 2.000 buah. Namun, barang itu sangat langka dan tidak dapat diperoleh hanya dengan memiliki kristal spiritual. Oleh karena itu, harga penawaran sebesar 950.000 kristal spirit kelas menengah adalah harga yang sangat sesuai dan dapat diterima oleh semua kekuatan besar. Pada titik ini, kesenjangan antara kekuatan-kekuatan besar lainnya dan Wan Xinglou menjadi jelas. Ketika Wan Xinglou mengajukan penawaran, mereka dapat dengan gegabah menaikkan harga hingga mencapai tingkat astronomis, mencapai lebih dari 1 juta atau bahkan 2 juta kristal spiritual tingkat menengah. Namun, kekuatan lain, termasuk penawar dari sekte Matahari Bulan, tidak berani melakukan hal itu. Karena mereka menggunakan dana dari sekte tersebut, jika harga yang mereka minta terlalu keterlaluan dan jauh melebihi harga pasar, mereka akan menghadapi masalah. Terus terang, mereka tidak memiliki banyak otonomi kecuali ada perintah ketat dari dalam sekte tersebut. Setiap cabang Wan Xinglou beroperasi secara mandiri, memungkinkan penetapan harga bebas. Inilah alasan mendasar mengapa Wan Xinglou dapat mempertahankan kendali yang kuat atas kekuatan besar lainnya di lelang. 950.000 kristal roh kelas menengah sebanyak 3 kali. Jika tidak ada yang menaikkan harga lagi, maka aku akan menawarkan 1 juta kristal spiritual tingkat menengah. Suara Ye Feng yang telah lama terdiam akhirnya terdengar. Memegang, di salah satu ruang VIP, makian terdengar. Ye Feng telah menghancurkan apa yang hampir mereka raih. Saya akan menawarkan 1,1 juta kristal roh kelas menengah. Hampir segera setelah Ye Feng menaikkan harga, Yan Chong, pemimpin paviliun 1000 bintang di alam roh sejati, kembali berseru. Teriakan untuk menaikkan harga membuat orang yang sebelumnya mengumpat bersorak, tetapi kebanyakan orang yang jeli memahami bahwa Wan Xinglou baru saja mengalami kerugian dan sekarang mencoba untuk menyabotase rencana Ye Feng. Setiap kali seseorang mengalami nasib buruk, atau akan mengalami nasib buruk, sejumlah besar orang akan sangat antusias dan tertarik. Jadi, ketika Yan Chong menaikkan harga lagi, seluruh aula lelang menjadi hening. Semua orang menantikan perang penawaran ini dan ingin melihat siapa yang akan menjadi pihak yang kurang beruntung pada akhirnya. Kali ini, Ye Feng tidak langsung menaikkan harga, tetapi mempertimbangkannya dengan serius. Ini sudah set keempat giok roh ungu, dan Ye Feng tidak memiliki banyak kesempatan lagi. Dapat diprediksi bahwa persaingan di set terakhir akan sangat sengit, dan begitu Ye Feng terlibat, Yan Chong mungkin akan membuat masalah tanpa ragu-ragu. Lagi pula, semua orang dapat melihat bahwa Ye Feng sangat tertarik pada giok roh ungu. Aku akan menawarkan 1,3 juta kristal spiritual tingkat menengah. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Ye Feng menyebutkan sebuah harga. Harga yang membuat Yan Chong merasa sangat canggung, tidak tinggi maupun rendah. 1.300.000 kristal spiritual tingkat menengah jika Wan Xinglou membelinya. Mereka hanya akan mendapatkan keuntungan yang sangat kecil. Namun, itulah harga yang diminta Ye Feng. Jika dia menambahkan 100.000 kristal roh kelas menengah lagi, dia akan mengalami kerugian. Menaikkan harga hanya akan memperparah kerugian, meskipun tidak terlalu signifikan. Namun, ini akan menjadi pemborosan dana. Sejumlah besar uang akan digunakan untuk membeli barang yang tidak menguntungkan, yang akan menjadi dosa bagi Wan Xinglou,
sebuah perusahaan dengan margin keuntungan yang tinggi. Namun, jika harganya tidak dinaikkan, set giok roh ungu ini kemungkinan besar akan berakhir di kantong Ye Feng. Berdasarkan informasi yang ia simpulkan sebelumnya, Ye Feng mungkin menggunakan set giok roh ungu ini untuk kultivasi, dan harganya jauh lebih rendah daripada sebelumnya, yang membuat Yan Chong sangat tidak senang. Setelah mendengar Ye Feng menaikkan harga, Yan Chong ragu-ragu, tidak yakin apakah harus menaikkan harga atau tidak. Ada yang lain yang ikut menawar, 1,3 juta kristal spirit kelas menengah untuk pertama kalinya. Ada yang lain yang ikut menawar, 1.300.000 kristal roh kelas menengah, untuk kedua kalinya. Setelah mendengar suara juru lelang Yu Fang, Yan Chong menarik napas dalam-dalam, duduk tegak, dan hendak menaikkan harga. Tetapi sebelum dia sempat berbicara, suara Diakon Ding terdengar. "Ope, kamu tidak boleh. Kami memiliki banyak barang untuk dilelang kali ini, dan kami juga menambahkan buah awan iblis di menit terakhir, jadi dana kami sangat terbatas. Awalnya, kami hanya berencana menggunakan 2,4 juta hingga 2,8 juta kristal roh tingkat menengah untuk 3 set giok roh ungu. Namun, kita sudah menghabiskan 5,4 juta kristal roh tingkat menengah hanya untuk 3 set giok roh ungu. Lebih dari 2 kali lipat jumlah yang direncanakan, Tuan." Sebelum pramugara Ding selesai berbicara, Yan Chong dengan lemah menggelengkan tangannya, memberi isyarat kepada pramugara Ding untuk berhenti berbicara. "Baiklah, saya mengerti." Kemudian dia merosot kembali ke kursinya, menutup matanya dan tetap diam. Jika Yan Chong dari Wan Xinglo tidak menaikkan harga, maka pihak lain secara alami tidak akan bersaing dengan Ye Feng untuk mendapatkannya. 1.300.000 kristal spiritual tingkat menengah, untuk ketiga kalinya. Kapan? Palu lelang diketuk, menandai set keempat giok roh ungu jatuh ke saku Ye Feng. Di ruang VIP nomor 24, Ye Feng mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. "Tuan Yan, Anda akui saja, Anda akui saja." Suara Ye Feng yang penuh semangat terdengar. Di ruang VIP nomor 3, Yan Chong, yang diam dengan mata terpejam dan wajah pucat pasi, mengernyitkan sudut mulutnya. Matanya tetap terpejam rapat dan dia tidak membukanya. "Ye Feng, kaulah orang pertama yang membuat Yan Chong menderita di lelang." Saat Ye Feng menoleh, Feng Qingyue mengacungkan jempol, dan untuk pertama kalinya, senyum manis muncul di wajahnya yang cantik. Melihat senyum Feng Qingyue, Ye Feng merasa seolah-olah sedang melihat bunga peoni yang sedang mekar. Keharumannya begitu mempesona sehingga seseorang tak sanggup mengalihkan pandangan. Itu juga keberuntungan. "Aku punya beberapa kristal roh, dan aku juga berhasil mengenai titik lemah menara 10.000 bintang. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan giok roh ungu ini dengan begitu mudah?" Sembari berbicara, tatapan Ye Feng tak pernah lepas dari Feng Qingyue. Tatapan itu membuat Feng Qingyue sedikit kesal. Tiba-tiba, kilatan cahaya tajam muncul di matanya, dan mata indahnya tiba-tiba menjadi sedalam langit berbintang, seolah-olah berputar perlahan, mencoba menjebak pandangan orang. Ye Feng memandang Feng Qingyue seolah mengagumi sebuah bunga, dan sebelum dia menyadarinya, pandangannya telah tertuju padanya. Berdengung. Hampir seketika tatapan Ye Feng tertuju, meridian pedang pertama di dalam tubuh Ye Feng, kejernihan hati pedang, tiba-tiba beresonansi dengan suara panjang dan menggema, dan pilar cahaya emas yang terkondensasi dari kejernihan hati pedang di lautan jiwanya bersinar lebih terang. Dalam sekejap, Ye Feng tersadar dan melepaskan diri dari tatapan Feng Qingyue yang dalam dan tak terduga. Hah! Kali ini, bukan hanya Feng Qingyue, tetapi juga Tian Guizhang agak terkejut. Bukan hal yang aneh bagi para praktisi bela diri untuk menghindari jebakan teknik mata mempesona Feng Qingyue. Banyak yang mampu melakukannya. Namun, untuk bisa membebaskan diri setelah terjebak oleh teknik tersebut adalah hal yang sangat langka. Lagi pula, Tian Guizhang tidak bisa melakukannya. Sejenak, Tian Guizhang dan Feng Qingyue menatap Ye Feng dengan sangat terkejut. Tepat saat itu, sebuah jimat terbang masuk ke ruang VIP nomor 24. Begitu Ye Feng menerimanya, kegembiraan terpancar di wajahnya. Namun, slip penawaran untuk set keempat giok roh ungu yang baru saja dimenangkan Ye Feng dalam lelang pun tiba. Dengan slip giok ini, Ye Feng dapat menggunakan kristal spiritual untuk menyelesaikan pembayaran 2.000 keping giok roh ungu setelah lelang berakhir. Tentu saja, ini karena Ye Feng memiliki cukup kristal spiritual untuk membayar buah awan iblis yang telah ia tawar. Jika tidak, orang yang memasuki pintu sekarang pastilah seorang pelayan yang menuntut pembayaran. Terobosan kitab giok yang hancur ke alam giok ungu akhirnya mungkin. Ekspresi gembira tiba-tiba muncul di wajah Ye Feng. Ternyata, penilaian Ye Feng sangat akurat, dan waktu pergerakannya juga sempurna. Setelah seperempat jam penawaran yang sengit, set kelima dan terakhir dari giok roh ungu terjual dengan harga tinggi 1,25 juta kristal roh tingkat menengah. Menurut Tian Guizhang, set giok roh ungu terakhir ini akhirnya jatuh ke tangan sekte ilahi matahari bulan. Kekuatan-kekuatan besar lainnya tidak memiliki permintaan yang kuat untuk giok roh ungu. Begitu harganya mencapai tingkat tertentu, mereka akan menyerah, karena mereka memiliki saluran pengadaan dengan harga lebih rendah. Namun,
Karena jalur pasokan yang semakin menyempit, Sekte Matahari Bulan harus mengerahkan banyak usaha untuk mengajukan penawaran. Harga transaksi ini tidak jauh dari harga transaksi Ye-Feng sebesar 1,3 juta kristal spiritual tingkat menengah. Pada dasarnya, di antara kelima set giok spiritual ungu, harga transaksi Ye-Feng dianggap rendah. Jika Ye-Feng ragu sedikit saja dan mengincar kelompok terakhir, dan Yan Chong kembali membuat kekacauan, Ye-Feng mungkin akan mengalami kerugian besar. Yao Shen bahkan mengirimkan pesan samar kepada Tian Guizhang, mengatakan bahwa penawaran Ye-Feng memaksa Sekte Ilahi untuk menawar harga tinggi untuk satu set giok roh ungu. Tentu saja, baik Ye-Feng maupun Tian Guizhang tidak memperhatikan pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah lelang untuk 10.000 keping giok ungu ini selesai, persaingan untuk beberapa komoditas utama berikutnya menjadi sangat sengit. Nasi roh 7 keajaiban, bunga pembersih ilahi, anggur roh 18 benih, dan spesialisasi lainnya bergantian di atas panggung, dengan tawaran yang naik dan turun secara bergelombang. Setelah satu tawaran dinaikkan, 3 atau 4 tawaran lainnya segera menyusul. Selain itu, komoditas utama lainnya dijual dalam jumlah yang lebih kecil oleh rumah lelang Tianling. Misalnya, beras spiritual dijual dalam satuan 1000 kati, dan anggur spiritual dalam satuan 100 guci. Ambang batas masuknya cukup rendah, tidak seperti giok spiritual ungu, di mana harga awalnya saja sudah membuat beberapa praktisi bela diri ragu untuk membelinya. Dalam situasi ini, sekuat apapun merek Wan Xinglou, itu tidak ada gunanya. Bahkan sebelum seruan untuk kenaikan harga dapat dilontarkan, seruan tersebut telah tenggelam oleh suara-suara lain. Pada saat itu, Ye-Feng melakukan langkah lain dan menawar 100 guci anggur roh 18 putra. Yan Chong, pemimpin pavilion 1000 bintang di alam roh sejati, memang ingin membuat masalah, tetapi dia tidak memiliki banyak kesempatan. Ada 20 set anggur spiritual, jadi Ye-Feng memiliki banyak kesempatan. Sekitar 1 jam kemudian, lelang barang-barang dalam jumlah besar ini akhirnya selesai, dan perburuan harta karun yang sesungguhnya pun dimulai. Hadirin sekalian, harta pertama yang akan dilelang hari ini adalah formula pil kuno yang disebut formula 7 pil hijau. 7 pil hijau adalah pil tingkat surga menengah yang dapat memurnikan kualitas api spiritual. Secara khusus, para praktisi bela diri yang mengolah teknik berbasis api harus memperhatikan setelah meminum 7 pil 7 hijau berturut-turut, kualitas api spiritual mereka saat ini akan meningkat 1 tingkat. Seluk-beluk hal ini sudah dipahami dengan baik oleh Anda yang menguasai teknik berbasis api, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Sekarang, mari kita mulai penawarannya. Harga penawaran awal untuk Formula 7 Green Elixir adalah 50.000 kristal roh tingkat menengah, dengan setiap kenaikan penawaran tidak kurang dari 5.000 kristal roh tingkat menengah. 60.000 yuan. 65.000 kristal roh kelas menengah. 80.000 kristal roh kelas menengah. Begitu formula pil 7 hijau dirilis, muncul seruan terus-menerus untuk menaikkan harganya. Namun, pil tersebut tidak sepopuler yang diharapkan, karena hanya berupa formula pil dan hanya bermanfaat bagi sebagian kecil orang. Akhirnya, formula 7 pil hijau terjual seharga 105.000 kristal spiritual tingkat menengah kepada seorang lelaki tua dengan suara serak. Tian Guizhang berkata suara itu terdengar familiar, dan orang yang membeli formula 7 pil hijau pastilah seorang alkemis yang dikenalnya. Selanjutnya, barang-barang berharga terus bermunculan dan penawaran terus meningkat, dan Ye-Feng sekali lagi menyaksikan sifat dominan Wan Xinglou di rumah lelang tersebut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari 30 harta karun dilelang, dan lebih dari sepertiganya jatuh ke tangan Wan Xinglou. Seringkali, Wan Xinglou hanya akan memasang papan namanya, menaikkan harga sekali, dan kemudian tidak ada yang akan menaikkannya lagi, terutama ketika penawarnya adalah tokoh terkenal di kota bela diri Qinglan. Tentu saja, selalu ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan. Ye-Feng telah beberapa kali menyaksikan betapa sengitnya persaingan penawaran antara Ye-Feng dan Wan Xinglou, hingga akhirnya Ye-Feng memaksa Wan Xinglou untuk mundur dan memenangkan harta karun tersebut dengan harga tinggi. Namun, ketika bersaing dengan Wan Xinglou, semua orang ini menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengubah suara mereka, dan bahkan secara halus menggunakan beberapa kemampuan supranatural. Ketika mereka menaikkan harga, suara mereka seolah datang dari segala arah, sehingga mustahil untuk menentukan sumbernya. Pada akhirnya, orang-orang ini takut menyinggung perasaan Wan Xinglou dan takut Wan Xinglou akan menimbulkan masalah bagi mereka di lelang tersebut. Dan sekarang, Ye-Feng akhirnya merasa jijik dengan Wan Xinglou. Selanjutnya, kita akan melelang barang ke-46, pedang kelas atas, Frostfall. Dentang. Suara seperti raungan naga saat pedang dihunus membuat semua ahli bela diri menegangkan. Pedang itu berkilau dingin, dan dengan pelepasan energi spiritual yang lembut, ia melepaskan aura pedang sepanjang 3 zhang, menembus udara dengan suara mendesis. Pedang Jingshuang kelas atas dapat memperkuat energi spiritual seorang seniman bela diri hingga 60%. Selain itu, badan pedang mengandung jejak kristal es berusia 10.000 tahun. Oleh karena itu, ketika cahaya pedang dilepaskan, ia membawa jejak niat membunuh yang dingin. Dalam keadaan normal,
Gumpalan aura dingin ini tidak dapat melukai orang yang kuat, tetapi pada saat-saat kritis, gumpalan aura dingin ini dapat menjadi kunci kemenangan. Pedang kelas atas, Frostfall, memiliki harga penawaran awal 10.000 kristal roh kelas menengah. Setiap penawaran harus minimal 5.000 kristal roh kelas menengah lebih tinggi. Penawaran akan segera dimulai. Mata Ye Feng tiba-tiba berbinar ketika melihat pedang pembunuh embun beku, yang berkilauan dengan cahaya dingin dan dikelilingi oleh kabut dingin yang membubung. Peningkatan sebesar 60% setara dengan meningkatkan kekuatan tempur seorang seniman bela diri secara langsung lebih dari setengahnya, terutama bagi seniman bela diri yang mahir dalam ilmu pedang. Meskipun teknik pedang angin dan awan milik Ye Feng sudah ketinggalan zaman dan jarang digunakan, jurus mematikan dari garis keturunan pedang pertamanya, pedang hati, masih efektif. Dengan peningkatan 60%, Ye Feng memperkirakan bahwa bahkan para ahli biasa di alam pemurnian Qi pun harus mengalah. Selain itu, dengan dukungan cahaya pedang ungu yang misterius dan tak terduga itu, Ziling, Ye Feng percaya bahwa jika mereka tidak hati-hati, bahkan para ahli di alam pemurnian Qi pun mungkin akan mati di tempat. Selain itu, pedang Xuan yang awalnya digunakan Ye Feng telah hancur berkeping-keping setelah ia mencoba menggunakan kekuatan Ziling. Oleh karena itu, ketika Ye Feng melihat pedang kelas atas bernama Jing Xuang ini, dia sangat tergoda. Aku harus menawar pedang Jing Xuang ini. 20.000 kristal roh kelas menengah. 25.000 kristal roh kelas menengah. 30.000 yuan. 40.000 yuan. 45.000 kristal roh kelas menengah. Begitu pedang Frostfall muncul, harganya langsung naik, dengan para penawar terus meningkatkan tawaran mereka. Namun, ketika harga mencapai 45.000 kristal roh tingkat menengah, frekuensi penawaran melambat secara signifikan. Harga artefak magis kelas atas pada dasarnya telah mencapai puncaknya, tetapi artefak tersebut cukup langka di pasaran, sehingga kenaikan harganya sangat pesat. Melihat lelang tiba-tiba berhenti, Ye Feng tahu sudah saatnya dia menaikkan harga. Aku menawar 60.000 kristal spiritual tingkat menengah. Suara Ye Feng tiba-tiba terdengar, langsung membungkam seorang pendekar bela diri lain yang telah menaikkan tawarannya menjadi 50.000 kristal spiritual tingkat menengah. Menaikkan harga sebesar 15.000 kristal roh kelas menengah sekaligus sama dengan menambahkan 1,5 juta kristal roh kelas rendah, atau bahkan lebih. Ini adalah jumlah yang cukup besar, dan sudah melampaui harga pasar. 60.000 kristal roh tingkat menengah per percobaan. 60.000 kristal roh kelas menengah 2 kali. 70.000. Aku akan menawarkan 70.000 kristal spiritual tingkat menengah. Yan Chong, pemimpin paviliun 1000 bintang di alam roh sejati, kembali mengeluarkan suara seraknya yang khas, membuat wajah Ye Feng tiba-tiba berubah muram. Pada saat ini, Ye Feng akhirnya memahami rasa tak berdaya yang dirasakan oleh para pendekar lainnya di rumah lelang tersebut. Wan Xinglou adalah seorang bajingan di dunia lelang. Jika Anda berani menawar melawan saya akan menyabotase Anda kapanpun Anda membutuhkannya. Taktik ini sangat efektif, dan seiring waktu, Wan Xinglou menjadi kekuatan dominan di pasar lelang. Ye Feng juga sedang memikirkan masalah ini saat itu. Ini adalah awal yang sangat buruk. Jika ini terus berlanjut, apapun yang difilmkan Ye Feng, si bajingan Yan Chong dari Wan Xinglou akan ikut campur, memaksa Ye Feng untuk membayar harga yang sangat mahal dan bertindak seperti orang bodoh agar mendapatkan harta karun yang diinginkannya. Kristal spiritual di tangan Ye Feng, secara kasat mata, tampak seperti terbawa angin, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang Ye Feng peroleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Ye Feng memiliki banyak kristal spiritual, dia tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya begitu saja. Namun, Yan Chong saat ini terjebak dalam perangkap Ye Feng. Jika Ye Feng tidak ingin tertipu, maka dia harus menemukan caranya. Hampir tanpa berpikir panjang, Ye Feng menaikkan harga lagi tanpa ragu-ragu. Saya akan menawarkan 80.000 kristal spiritual tingkat menengah. Di dalam ruang VIP nomor 3, Yan Chong ragu sejenak. Menurut informasi dari Menara Wansing, Ye Feng memang mahir dalam ilmu pedang dan menggunakan pedang sebagai senjatanya. Ditambah dengan sikap teguh Ye Feng dalam menawar pedang ini, dengan kata lain, Ye Feng bertekad untuk mendapatkan pedang kelas menengah ini. Selain itu, dan yang terpenting, Ye Feng memiliki banyak kristal spiritual. Yan Chong selalu memikirkan cara membalaskan dendam atas luka panas sebelumnya. 90.000 kristal roh kelas menengah. Dia Konding, yang berdiri di samping, ingin memberikan beberapa nasihat, tetapi pada akhirnya, dia tidak membuka mulutnya. Dia sudah terlalu sering mencoba membujuk tuan rumah hari ini. Setelah mendengar kenaikan tawaran Yan Kun, Ye Feng tiba-tiba tersenyum. Karena tuan yang sangat menyukainya, maka ini milikmu. Di dalam ruang VIP nomor 3, ekspresi Yan Chong tiba-tiba membeku, dan wajahnya yang baru saja mulai pulih, kembali menjadi sangat jelek. Ye Feng menipuku lagi. Namun, harga pasar pedang kelas atas ini, Jing Xuang, sekitar 50.000 kristal spiritual tingkat menengah, sedangkan harganya di Menara Wansing sekitar 60.000 kristal spiritual tingkat menengah. Setelah diskon, dia hanya rugi 30.000 hingga 40.000 kristal spiritual tingkat menengah, yang masih bisa diterima.
Tapi aku masih sangat tidak bahagia. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Feng akan melepaskan pedang kelas atas ini. Selanjutnya akan ada sesi khusus tentang senjata. Dan juga sesi khusus tentang adu kecerdasan antara Ye Feng dan Yan Chong. Aku akan menawar 45.000 kristal spiritual tingkat menengah untuk pedang kelas atas ini. Tawaran Ye Feng terdengar lantang. HMPH, aku akan menawarkan 60.000 kristal roh tingkat menengah. Suara Yan Chong langsung terdengar. Namun, setelah menaikkan harga menjadi 60.000 yuan, Yan Chong tidak pernah mendengar kabar lagi dari Ye Feng dan dengan berat hati memasukkan pedang pusaka kelas atas itu ke dalam sakunya. 4 artefak magis kelas atas berturut-turut berada dalam situasi ini. Ye Feng pasti akan mengajukan penawaran. Dan setelah Ye Feng mengajukan penawaran, Yan Chong pasti akan menaikkan harganya. Kemudian, Yan Chong tidak pernah mendengar kabar dari Ye Feng lagi. 3 atau 4 insiden seperti itu membuat Yan Chong benar-benar tak berdaya. Meskipun ia membeli artefak magis kelas atas ini dengan harga pasar, pada dasarnya ia tidak mengalami kerugian. Dan bahkan jika ada kerugian, jumlahnya sangat kecil. Namun masalahnya, hal itu mengikat dana. 1 atau 2 item tidak memakan banyak biaya, tetapi 5 item secara total menghabiskan hampir 400.000 kristal roh tingkat menengah. Terlebih lagi, kristal roh ini tidak banyak digunakan, sehingga hampir tidak menghasilkan keuntungan bagi Menara Wansing. Yang terpenting, jika ini terus berlanjut, akan menjadi sangat merepotkan. Sekarang, mendengar Ye Feng menaikkan harga, Yan Chong ragu untuk menaikkannya lebih jauh. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan barang ke-52 untuk dilelang sebuah tombak pusaka kelas atas. Tombak ini bernama Bayangan Darah, dan berisi inti iblis dari binatang iblis tingkat surgawi kelas rendah, singa gila bayangan darah. Saat menyerang, aura membunuhnya melambung ke langit, dan bayangan darah berterbangan kemana-mana, yang sangat mengerikan. Mendengarkan pengantar dari juru lelang Yu Fang, Ye Feng merasa sedikit menyesal. Mengapa bukan pedang kelas atas? Jika iya, Ye Feng pasti akan membelinya dengan harga berapapun. Saat Ye Feng menghela napas menyesal, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya, cobalah untuk merebut tombak bayangan darah ini sebanyak mungkin, itu akan berguna. Ambil sebanyak mungkin foto tombak bayangan darah, itu akan berguna. Suara Ziling tiba-tiba terdengar dari dalam meridian pedang pertama. Setelah berpikir sejenak, Ye Feng masih cukup bingung. Tombak bayangan darah berguna? Ziling, meskipun tombak bayangan darah adalah harta karun kelas atas yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual lebih dari 70%, itu sama sekali tidak berguna bagiku. Tombak bayangan darah ini tidak berguna bagimu, tetapi dapat berfungsi sebagai wadah, meskipun nyaris tidak berguna. Suara Ziling kembali terngiang di benak Ye Feng. Pembawa? Mata Ye Feng tiba-tiba berbinar. Maksudmu, tombak bayangan darah ini mampu menahan kekuatanmu? Ye Feng sangat gembira. Apakah itu mungkin? Lalu bagaimana dengan perusahaan pengiriman yang Anda sebutkan tadi? Aku bisa merasakan bahwa tombak bayangan darah itu sangat kuat, hampir setara dengan senjata spiritual. Tombak itu hampir tidak mampu menahan 1/10 kekuatanku, kata Ziling. Hanya 10%? Ye Feng agak kecewa. 10% saja sudah lebih dari cukup. Kalau aku tidak mau pindah lagi, aku tidak akan repot-repot mengingatkanmu. Kekuatanmu sangat lemah, sampai membuatku tidak bisa tidur nyenyak, aku selalu ketakutan. Mendapatkan tombak bayangan darah ini mungkin bisa menyelamatkan hidupmu di saat kritis, kata Ziling tanpa daya. Menyelamatkan hidupku sekali? Apa maksudmu? Ye Feng dengan tajam memahami poin penting dalam ucapan Ziling. Apa? Kau ingin menggunakan tombak bayangan darah ini berulang kali? Jika kau berhasil mengalahkannya, tombak itu hampir tidak mampu menahan 10% kekuatanku sekali saja, dan setelah itu pada dasarnya akan berubah menjadi abu. Hanya sekali, tapi harganya sangat mahal. Ye Feng tersenyum getir. Dalam waktu singkat ia berbicara dengan Ziling, harga tombak bayangan darah telah dinaikkan menjadi 190.000 kristal roh tingkat menengah, hampir 2 kali lipat dari penawaran awal. Selain itu, sebagian orang masih menaikkan harga. Namun, frekuensi kenaikan harga telah melambat, yang menunjukkan bahwa harga Blood Shadow Gun mendekati puncaknya. Aku akan menawarkan 200.000 kristal roh tingkat menengah untuk tombak bayangan darah ini. Saya akan menawarkan 210.000 kristal roh kelas menengah. 201.000? 201.000 kristal spiritual tingkat menengah. Ada yang mau menawar lagi? Ada yang mau menawar lagi? Suara bersemangat juru lelang Yu Fang terdengar. Tombak harta karun tingkat atas. Senjata harta karun tingkat atas. Itu sangat langka. Itu pasti bisa disebut senjata semi-spiritual. Siapa cepat dia dapat? Saya menawar. 220.000 kristal spiritual tingkat menengah. Seorang ahli bela diri tingkat 3 alam pemurnian Qi yang sebelumnya telah menaikkan tawaran di aula, menaikkan tawarannya lagi dengan susah payah, jelas didorong oleh juru lelang Yu Fang. Juru lelang Yu Fang sangat gembira. 220.000 kristal spiritual tingkat menengah. 220.000. Apakah ada yang menawar lagi? Belum ada yang menawar.
220.000 kristal spiritual tingkat menengah untuk pertama kalinya. Apakah ada yang menawar lagi? Saya akan menawarkan 240.000 kristal roh kelas menengah. Suara Ye Feng yang karismatik dan penuh semangat sekali lagi menggema di seluruh aula lelang. Dan dia menambahkan 20.000 kristal spiritual tingkat menengah ke dalam penawaran sekaligus. Setelah sekian lama berkelana di dunia persilatan, Ye Feng telah melihat terlalu banyak seniman bela diri yang menghasilkan uang tetapi tidak memiliki kesempatan untuk membelanjakannya. Karena menawar tombak bayangan darah dapat menyelamatkan nyawanya, Ye Feng tidak ragu untuk menaikkan harganya. Hal ini membuat pendekar bela diri tingkat 3 alam pemurnian Qi di aula itu melirik tak berdaya ke arah ruang VIP. Lalu merosot kembali ke kursinya. 220.000 kristal spiritual tingkat menengah sudah menjadi batas kemampuannya. Ketegasan Ye Feng dalam menaikkan harga, terutama kenaikan harga sekaligus sebesar 20.000 kristal spiritual kelas menengah, menunjukkan sikap tekad yang membingungkan banyak orang. Tian Guizhang dan Feng Qingyue, yang berdiri di belakang Ye Feng, juga tampak terkejut. Tombak harta karun tingkat atas itu tidak berguna melawan Ye Feng. Jadi mengapa repot-repot menggunakannya? Situasi yang lebih sulit lagi dihadapi oleh Yan Chong, pemimpin pavilion 1000 bintang di alam roh sejati, yang sebelumnya berselisih dengan Ye Feng. Sesuai gayanya yang biasa, dia selalu mencoba menawar lebih tinggi dan mengganggu Ye Feng setiap kali Ye Feng menawar. Namun, setelah ditipu oleh Ye Feng 4 atau 5 kali berturut-turut, dia menjadi takut pada Ye Feng. Mendengar Ye Feng menaikkan harga lagi, dia tidak lagi berani menaikkan harga tanpa ragu seperti sebelumnya, melainkan mulai menganalisis situasi dengan cermat. Pertama-tama, dia berpikir bahwa tombak berharga kelas atas tidak berguna bagi Ye Feng. Tetapi mengapa Ye Feng langsung menaikkan harganya sebesar 20.000 kristal spiritual kelas menengah, menunjukkan bahwa dia bertekad untuk mendapatkannya? Apakah ini jebakan untuk memancingnya masuk? Selain itu, 240.000 kristal roh tingkat menengah adalah harga yang agak tidak masuk akal baginya, seperti tulang ayam tidak sepadan. Jika dia menambahkan 10.000 kristal roh tingkat menengah lagi untuk mendapatkan tombak bayangan darah, dia masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Tetapi keuntungannya akan sangat kecil sehingga bisa dianggap tidak ada. Namun jika harganya tidak dinaikkan, Ye Feng mungkin akan membeli tombak bayangan darah. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dan dengan memperhatikan tindakan Ye Feng sebelumnya, Yan Chong memutuskan untuk tidak menaikkan harga lagi. HMPH. Ye Feng, kau mencoba memperdayaiku? Aku tidak akan tertipu. Akan kubuat kau menelan pil pahit ini. Aku tidak percaya kau punya 200.000 kristal spiritual tingkat menengah sebanyak itu untuk disia-siakan. Setelah mengambil keputusan brilian ini, Yan Chong merasa agak puas dengan dirinya sendiri. Yang tidak diketahui Yan Chong adalah bahwa ketika Ye Feng tidak lagi mendengar Yan Chong menaikkan harga dan memenangkan tombak bayangan darah, dia sudah menyeringai lebar. Siapa bilang Wan Xinglou adalah seorang tiran di dunia lelang? Seorang penjahat yang tak seorang pun berani ganggu? Kuncinya adalah apakah Anda berani memprovokasi mereka dan apakah Anda berani melawan mereka. Dampak dari pertengkaran Ye Feng sebelumnya dengan Wan Xinglou sudah mulai terlihat. Kini, Ye Feng juga telah mengakali Yan Chong dari Wan Xinglou dan berhasil mendapatkan harta karun yang diinginkannya dengan harga ideal. Ye Feng, bukankah yang kau lakukan agak terlalu boros? Ah, memang begitulah jadinya jika kau bersaing dengan Wan Xinglou di lelang. Tidak apa-apa jika mereka sedikit boros, tetapi jika kita menawar barang yang salah, kita akan rugi banyak. Tian Guizhang melihat ekspresi terkejut Ye Feng dan malah menghiburnya. Siapa bilang aku salah mengambil gambar? Aku ingin mengambil Blood Shadow Gun, kata Ye Feng dengan heran. Tapi apa gunanya tombak bayangan darah itu bagimu? Kau tidak menginginkannya. Jangan khawatir, aku tidak mengalami kerugian apapun. Adapun kegunaan tombak bayangan darah itu, kau akan mengetahuinya nanti. Ye Feng tersenyum misterius. Oke. Tombak bayangan darah hanyalah selingan dalam kompetisi perburuan harta karun ini. Dengan kemunculannya, sejumlah besar harta karun mulai bermunculan, dan penawaran kembali menjadi sengit. Terkadang, satu pil khusus dapat dihargai sangat tinggi oleh beberapa praktisi bela diri. Salah satu pil tersebut, yang mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus, laku dengan harga fantastis 1 juta kristal spiritual tingkat menengah. Hal ini memperluas wawasan Ye Feng. Di dalam alam roh sejati, berbagai macam pil langka dan cairan rahasia muncul satu demi satu. Ye Feng juga mengeluarkan biaya tinggi sebesar 150.000 kristal spiritual tingkat menengah untuk menawar sebotol pil pemulihan roh 3 harta karun, yang dapat memulihkan kekuatan spiritual. Sayangnya, ramuan yang dicari Ye Feng untuk memulihkan kekuatan spiritualnya masih belum muncul. Namun, ramuan giok penenang yang muncul di lelang membangkitkan rasa rindu Ye Feng, membuatnya tanpa sadar teringat pada Cai, yang telah pergi hampir 3 tahun dan yang hingga kini belum ia dengar kabarnya. Untuk sesaat, pikiran mengalir deras seperti air. Namun, Ye Feng dengan cepat menekan kecenderungan berpikir ini dengan tekadnya yang kuat. Bagi para praktisi bela diri, terutama mereka yang memiliki kultivasi spiritual yang kuat, pemikiran seperti ini bisa menjadi pemicu untuk tersesat dan harus ditangani dengan hati-hati.
Perlu disebutkan bahwa Ye Feng sering bergerak selama periode ini, tetapi Tian Guizhang dan Feng Qingyue, yang berada di ruang VIP yang sama, tidak melakukan gerakan apapun, seolah-olah mereka berdua menahan langkah besar mereka. Tian Guizhang dan Ye Feng tahu bahwa Tian Guizhang benar-benar mengerahkan seluruh upayanya untuk memperebutkan buah iblis awan. Meskipun dia memiliki kesepakatan rahasia dengan Ye Feng, dia tetap aktif mempersiapkan diri untuk pertempuran. Sejauh yang Ye Feng ketahui, Tian Guizhang sebelumnya telah menitipkan lebih dari 6 barang untuk dilelang. Namun, Feng Qingyue dan Ye Feng agak bingung. Sebelum lelang dimulai, mereka telah menawarkan beberapa harta karun untuk dilelang, tetapi mereka belum bergerak sama sekali. Bahkan ketika ramuan yang paling dibutuhkan oleh para ahli bela diri tersedia, tidak ada tanda-tanda mereka bergerak. Tidak jelas harta apa yang mereka tunggu. Meskipun kompetisi berburu harta karun hampir berakhir, mereka masih belum melakukan satu gerakan pun. Teknik tebasan ilahi tembaga merah, sebuah keterampilan bela diri ilahi tingkat surga tingkat menengah, membutuhkan 280.000 kristal roh tingkat menengah per penggunaan. Ada yang berminat menawar? Serangan tebasan ilahi tembaga merah telah menelan biaya 280.000 kristal roh tingkat menengah sebanyak 3 kali. Kapan? Saat palu lelang diketuk, menandai berakhirnya lelang untuk barang ke-453, semua praktisi bela diri di aula duduk tegak, mata mereka dipenuhi antisipasi. Bahkan juru lelang Yu Fang di panggung lelang meletakkan palunya, menyesap air beberapa teguk, merapikan pakaiannya, lalu mengambil palu itu lagi sebelum mengetuknya. Kapan? Saat suara lantang itu bergema, suara gembira juru lelang Yu Fang pun ikut terdengar. Para tamu terhormat, lelang untuk puncak acara penawaran harta karun ini akan segera dimulai. Awalnya, ada 3 harta karun puncak untuk acara ini. Tetapi karena alasan yang sudah diketahui umum, buah awan iblis tambahan telah ditambahkan, sehingga menjadi 4 harta karun puncak. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan pelelangan barang pertama, yaitu harta karun yang disembunyikan. Setelah selesai berbicara, juru lelang, Yu Fang, bertepuk tangan 2 kali. Diiringi tepuk tangan, layar pelindung di belakang panggung lelang berkedip-kedip, dan seorang gadis tinggi berpakaian hijau melangkah melewati layar. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah platform giok tersegel yang dipegang gadis itu di tangannya. Platform giok penyegel itu dikelilingi oleh tirai cahaya yang berkilauan, dan 2 segel jiwa yang dapat dirasakan oleh setiap pendekar bela diri alam laut jiwa ditempatkan di atasnya. Ye Feng dapat merasakan bahwa segel-segel itu masih utuh sepenuhnya. Seperti buah awan iblis yang sebelumnya dilelang oleh Ye Feng, segel tersebut diaktifkan secara langsung oleh pembeli dan penjual selama lelang, dan ditambahkan segel jiwa ilahi, sehingga tetap utuh hingga hari ini. Ini berarti bahwa harta karun di dalam platform giok yang tersegel ini adalah harta karun yang unik, dan belum pernah disentuh oleh siapapun sejak dilelang. Metode ini menjamin kualitas bahan-bahan langka dan berharga. Tetapi untuk buku panduan seni bela diri, metode ini menjamin karakteristik uniknya. Selain itu, sejauh yang diketahui Ye Feng, setiap kali buku panduan teknik kultivasi dilelang di rumah lelang Tianling, terutama ketika menggunakan platform giok penyegel ini, rumah lelang Tianling akan meminta pengirim untuk bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk tidak pernah menyerahkan buku panduan teknik kultivasi yang dilelang kepada siapapun atau apapun, agar dapat menikmati status khusus dari platform giok penyegel ini. Oleh karena itu, setiap buku panduan teknik kultivasi yang dapat menikmati segel platform giok nilainya akan meroket, karena menjamin keunikan teknik tersebut dan sangat dicari oleh para ahli. Di dalam platform giok yang tersegel itu terdapat sebuah buku panduan antik yang terbuat dari kulit binatang, berkilauan dengan cahaya kekuningan. Hampir seketika setelah platform giok tersegel itu muncul, mata setiap pendekar di aula lelang berbinar. Bahkan Ye Feng pun tak kuasa menahan diri untuk duduk tegak, tatapannya dipenuhi semangat. Hadirin sekalian, inilah puncak dari kompetisi perburuan harta karun ini, sebuah teknik kultivasi jiwa tingkat surga tingkat tertinggi kitab rahasia pemurnian jiwa. Apa? Ini sebenarnya teknik kultivasi jiwa ilahi tingkat surga tingkat tinggi? Teknik kultivasi jiwa tingkat surga tingkat tinggi. Juru lelang Yu Fang bahkan belum sempat mengucapkan kalimat pertamanya ketika banyak pendekar bela diri di aula tanpa sadar berdiri dan menatap ke arah platform giok penyegel yang dipegang oleh pelayan berpakaian hijau. Selain itu, kata-kata ini menimbulkan kehebohan di setiap ruang VIP. Contoh yang paling jelas adalah di ruang VIP nomor 3. Begitu mendengar suara itu, Yan Chong langsung bersemangat. Bagi Paviliun 1000 Bintang, buku panduan kultivasi selalu menjadi harta yang paling berharga, menguntungkan, dan menghasilkan banyak uang. Satu buku panduan kultivasi, melalui saluran Paviliun 1000 Bintang, dapat dijual ke seluruh benua sejati yang mendalam. Terdapat 9 wilayah yang diketahui di benua sejati yang mendalam. Bahkan jika setiap wilayah dijual sekali saja, keuntungannya akan sangat besar. Dalam keadaan normal, bagi Wan Xinglou, teknik kultivasi dan buku rahasia adalah barang yang wajib dimiliki. Terutama teknik kultivasi dan buku rahasia tingkat surga kelas tinggi, tidak ada alasan untuk melepaskannya. Teknik kultivasi jiwa ilahi tingkat surga kelas atas, ini benar-benar harta karun tertinggi.
dan bahkan menggunakan platform geopenyegel, membuatnya hampir unik. Ini seharusnya sebanding dengan teknik kultivasi jiwa ilahi yang dikultivasi oleh ketua Aula Feng. Sebelum Tian Guizhang selesai berbicara, Feng Qingyue menatapnya dengan tajam dan dia segera berhenti. Mengungkap rahasia kultivasi seorang seniman bela diri tanpa izin adalah pantangan besar dalam situasi apapun. Di ruang VIP nomor 24, setelah menerima tatapan tajam dari Feng Qingyue, Tian Guizhang tidak berhenti berbicara. Teknik kultivasi jiwa ilahi tingkat surga kelas atas, aku penasaran berapa harga selangit yang akan didapatkan kali ini. Berapapun harganya, aku akan mendapatkannya. Ye Feng mengambil keputusan. Tidak ada teknik kultivasi jiwa ilahi tingkat surga tingkat tinggi yang dapat ditemukan di Kompas 1000 bintang. Ada. Juru lelang Yu Fa mengetuk palu 3 kali untuk meredakan perdebatan sengit di aula lelang sebelum melanjutkan untuk memperkenalkan catatan rahasia pemurnian jiwa. Manual pemurnian jiwa adalah teknik kultivasi jiwa tingkat surga tingkat tinggi, yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Setelah menguasai tingkat pertama, indera spiritual seseorang dapat diperluas hingga radius 500 meter. Setelah menguasai tingkat kedua, indera spiritual seseorang dapat diperluas hingga radius 1000 meter. Jika seseorang menguasai tingkat ketiga, indera spiritualnya dapat diperluas hingga radius 1500 meter. Konon, kekuatan spiritual yang dimurnikan melalui kitab pemurnian jiwa ini sekitar 20% lebih kuat daripada kekuatan spiritual yang dimurnikan dengan metode kultivasi tingkat yang sama. Dengan kata lain, jika seseorang menghadapi seorang ahli bela diri dengan kultivasi jiwa yang setara, maka orang yang menguasai kitab pemurnian jiwa pasti akan menang dalam keadaan normal. Adapun para praktisi bela diri yang mengolah teknik jiwa di bawah tingkat surga tingkat atas, kemampuan mereka bahkan lebih sulit dibandingkan. Jika seseorang mengolah kitab rahasia pemurnian jiwa dan mencapai tingkat kekuatan jiwa keempat, itu setara dengan tingkat kekuatan jiwa kelima dalam teknik jiwa biasa. Itu menakjubkan? Astaga, ini benar-benar teknik jiwa ilahi tingkat surga kelas atas. Setiap kali juru lelang Yu Fa mengumumkan sesuatu, banyak sekali suara terkejut terdengar di aula lelang. Namun, yang terpenting adalah teknik jiwa. Buku panduan pemurnian jiwa ini mencatat 3 teknik jiwa, terutama yang ketiga, yang sebanding dengan kekuatan supranatural di antara teknik jiwa, dan sangat ampuh. Sayangnya, karena aturan yang berlaku, hanya ini informasi yang kami miliki. Kami tidak memiliki detail lebih lanjut. Sekarang, terserah kepada tamu terhormat kami untuk mendapatkan buku panduan pemurnian jiwa. Benar-benar layak disebut sebagai buku panduan kultivasi tingkat surga kelas atas. Aspek persepsi spiritualnya saja 80% lebih kuat daripada teknik jiwa gelap yang sedang kukultivasi saat ini. Aku harus mendapatkannya, seru Ye Feng dalam hati sambil mendengarkan penjelasan juru lelang. Buku panduan pemurnian jiwa tingkat surga kelas atas, harga penawaran awal 500.000 kristal roh tingkat menengah, dengan setiap kenaikan penawaran tidak kurang dari 50.000 kristal roh tingkat menengah. Penawaran dimulai sekarang. Begitu harga awal diumumkan, lebih dari 90% praktisi seni bela diri di alam penempaan denyut di aula lelang terkejut, dan mata mereka berbinar-binar penuh kekecewaan. Karena harga penawaran awal sudah tidak termasuk mereka, apalagi lelang itu sendiri. 500.000 kristal spiritual tingkat menengah setara dengan 60 juta kristal spiritual tingkat rendah, yang merupakan kekayaan luar biasa bahkan bagi seorang ahli alam pemurnian Qi. Namun, harga awal yang tinggi bukan berarti tidak ada yang akan menawar. Sebaliknya, begitu juru lelang Yu Fang selesai berbicara, penawaran langsung melonjak seperti gelombang pasang. 550.000 kristal roh kelas menengah. 600.000. Saya akan menawarkan 700.000 kristal roh kelas menengah. 750.000 kristal roh tingkat menengah. 1.050.000 kristal roh kelas menengah. 1.100.000. 1.100.000 kristal roh tingkat menengah. Tak lama kemudian, harga buku panduan pemurnian jiwa ini melonjak hingga 1,1 juta kristal roh tingkat menengah. Tetapi momentum kenaikan tersebut akhirnya melambat. Harga yang sangat tinggi, yaitu 1,1 juta kristal spiritual kelas menengah, telah membuat sebagian besar praktisi bela diri mengurungkan niatnya. Pada titik ini, hanya 4 praktisi bela diri yang masih bersedia mengajukan penawaran. Ye Feng mengenal 2 di antara mereka, yang satu adalah Yan Chong dari Menara Wansing, dan yang lainnya adalah Yao Shen, wakil pemimpin sekte Dewa Matahari Bulan. Yang ketiga, menurut Tian Guizhang, adalah wakil pemimpin sekte Tian Luo. Adapun orang terakhir yang menaikkan harga, yang suaranya terdengar agak tua, baik Tian Guizhang maupun Feng Qingyue tidak dapat memastikan bahwa itu adalah seorang lelaki tua misterius. 1.100.000 yuan. Kitab pemurnian jiwa telah dinaikkan harganya menjadi 1.100.000 yuan. Apakah ada yang lain yang menawar? Ini adalah teknik kultivasi jiwa tingkat surga kelas atas, dan bahkan memiliki teknik rahasia jiwa yang setara dengan kekuatan ilahi. Juru lelang Yu Fang berseri-seri kegirangan, air liurnya berhamburan dari bibirnya saat ia dengan antusias menyemangati juru lelang. Menara Wansing kami menawarkan 1,2 juta kristal roh tingkat menengah. Ada yang berminat menawar?
Suara serak khas Yan Chong kembali terdengar. Tidak hanya ciri khas suaranya yang unik, tetapi dia juga tidak menyertakan kata Wan Xinglo ketika menaikkan harga beberapa kali sebelumnya. Sekarang, karena dia tiba-tiba menyertakan kata Wan Xinglo, niatnya menjadi jelas dengan sendirinya. Ini untuk menunjukkan kepada semua orang yang hadir bahwa Wan Xinglo bertekad untuk memiliki buku panduan pemurnian jiwa ini hari ini, dan tidak seorang pun dapat menyaingi mereka. Siapapun yang mencoba mengambilnya akan babak belur di lelang. Namun, trik-trik andalan Wan Xinglo tidak terlalu efektif dalam babak final yang megah ini. Aku akan menawarkan 1,3 juta kristal roh tingkat menengah. Suara lelaki tua misterius itu menggema. 1.350.000. Aku akan menawarkan 1,4 juta kristal spiritual tingkat menengah. Setelah ragu sejenak, Yao Shen, wakil pemimpin sekte ilahi matahari bulan, berbicara lagi. Saya akan menawarkan 1,45 juta. Menara Wansing kami menawarkan 1,6 juta kristal spiritual tingkat menengah. Yan Chong menaikkan harga lagi, tetapi suaranya kini mengandung sedikit nada provokatif. Kenaikan harga yang dilakukan Yan Chong benar-benar membuat Yao Shen, wakil pemimpin sekte matahari bulan, dan orang dari gerbang jaring surgawi, merasa kecewa. Kecuali pemimpin sekte mengeluarkan perintah tegas, mereka hanya bisa menaikkan harga secara sembarangan. Jika tidak, ini sudah batas maksimal yang bisa mereka lakukan. Saya akan menawarkan 1,65 juta. Proses penawaran untuk barang pertama dan terpenting telah mencapai titik di mana hanya lelaki tua misterius itu yang tersisa. Tetapi di saat berikutnya, Yan Chong menghancurkan tekadnya. Wan Xinglo kami menawarkan 1,8 juta kristal roh kelas menengah. Yan Chong menaikkan harga dengan penuh antusias. Dengan saluran Wan Xinglo, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar bahkan dengan tawaran hingga 2 juta kristal roh kelas menengah. 1,8 juta kristal spirit kelas menengah, apakah ada yang berminat menawar? 1.800.000 kristal spiritual tingkat menengah, kedua kalinya, apakah ada yang berminat lagi? Pada saat ini, nada bicara juru lelang Yu Fang menjadi agak acuh tak acuh. Dengan harga setinggi itu, kekuatan-kekuatan besar sudah menyerah, jadi pada dasarnya tidak ada lagi yang akan menawar melawan Wan Xinglo. Karena itu, pembicara berbicara dengan sangat cepat. Tepat ketika dia hendak berteriak untuk ketiga kalinya dan bersiap untuk mengetuk palu, kenaikan tawaran tiba-tiba muncul di wajah juru lelang Yu Fang, menimbulkan ekspresi terkejut. Saya akan menawarkan 1,9 juta kristal roh kelas menengah. Ye Feng. Kenaikan harga yang tiba-tiba itu membuat Yan Chong, yang berada di ruang VIP nomor 3, tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi amarah. Dia tidak pernah menyangka Ye Feng berani mengganggunya dengan menaikkan harga selama acara lelang penting ini atau begitulah yang dipikirkan Yan Chong. Pada saat itu, Yan Chong merasakan sesak yang tak tertahankan di dadanya. Dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan para penawar yang sebelumnya telah dia ganggu. Yan Chong yakin bahwa kitab pemurnian jiwa pada akhirnya akan menjadi milik menara Wansing mereka. Tetapi karena campur tangan Ye Feng, dia mungkin harus membayar ratusan ribu atau bahkan jutaan kristal spiritual tingkat menengah. Namun, sama seperti orang lain, ketika ia menghadapi masalah dari orang lain, ia tidak punya pilihan selain menaikkan harga dengan jujur. 2 juta. Yan Chong hanya mampu mengucapkan 3 kata itu sambil menggertakkan giginya. 2.100.000. Yan Chong menaikkan harga dengan cepat, dan Ye Feng merespons dengan sama cepatnya. 2.200.000, 2.300.000, 2.400.000, 2.600.000, 2.800.000, 3 juta. Ketika juru lelang, Yu Fang, mendengar bahwa harga penawaran telah melonjak hingga 3 juta kristal spiritual tingkat menengah, bahkan dia pun tercengang. Dia mengira bahwa penawaran Ye Feng paling banyak akan menaikkan harga kitab pemurnian jiwa sekitar 2 atau 300.000 kristal spiritual tingkat menengah, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa puluh tarikan napas, harga penawaran akan hampir berlipat ganda. Di dalam rumah lelang roh surgawi, harga tertinggi yang pernah dibayarkan untuk buku panduan kultivasi tingkat surgawi kelas atas adalah 2,7 juta kristal roh tingkat menengah. Tanpa diduga, hari ini harga tersebut telah terlampaui. Bahkan yang lain pun benar-benar tercengang. Mendengar harga ini saja sudah sangat fantastis. Tentu saja, tidak banyak orang yang meragukan kekayaan Ye Feng. Lagi pula, dia memiliki buah awan ajaib sebagai dasarnya. Di ruang VIP nomor 3, wajah Yan Chong pucat pasi, dan bahkan ekspresi rekan-rekannya, Pramugara MA dan Pramugara Ding, menjadi sangat muram. Saya menawarkan 3,2 juta kristal spiritual kelas menengah. Yan Chong menaikkan harga dengan agak perlahan dan penuh kesungguhan. Serangan balik Ye Feng sangat cepat. 3.400.000 kristal roh tingkat menengah. Kenaikan harga ini membuat wajah Yan Chong yang tadinya pucat menjadi gelap. Memang benar, Yan Chong, penguasa paviliun 1000 bintang di alam roh sejati, memiliki otonomi yang sangat besar. Untuk mengerjai seseorang, dia bahkan rela menawar dengan kerugian untuk 1 atau 2 harta karun. Namun, bagaimanapun juga, dia tetap menggunakan dana publik Wan Xinglo.
Dan jika harga pembeliannya terlalu keterlaluan, itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Selain itu, hampir semua harta karun terakhir menjadi target Wan Xinglo. Oleh karena itu, meskipun Yan Chong dan Ye Feng menyimpan rasa dendam yang mendalam secara pribadi, mereka tidak punya pilihan selain menaikkan harga secara hati-hati saat ini. Dia Conding, saya ingin tahu, berapa kisaran harga tipikal buah awan iblis di lelang? Dan menurut informasi intelijen, berapa perkiraan kekayaan bersih Ye Feng? Yan Chong tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengambil keputusan yang sebenarnya. Menanggapi pertanyaan pembawa acara, terakhir kali buah awan iblis muncul di ibu kota bela diri Qinglan adalah lebih dari 20 tahun yang lalu, dan harga transaksinya adalah 1,8 juta kristal spiritual tingkat menengah. Namun, sekarang kemunculan rumah rahasia kuno itu sudah dekat. Menurut perkiraan saya, harga transaksinya mungkin melebihi 2 juta kristal spiritual tingkat menengah, dengan fluktuasi sekitar 10% hingga 20%. Adapun aset pribadi Ye Feng, menurut informasi yang ada di dalam gedung, tidak termasuk buah iblis awan. Nilainya mungkin melebihi 800.000 kristal spiritual tingkat menengah, dan nilainya cukup fluktuatif, mungkin mencapai lebih dari 1,5 juta kristal spiritual tingkat menengah, jawab Dia Konding. Mengapa fluktuasinya begitu besar? Yan Chong mengerutkan kening. Alasan utamanya adalah Ye Feng pernah membunuh Yang Zhengxi, pemimpin cabang Sining dari sekte Changsheng. Sebagai pemimpin cabang Sining dari sekte Changsheng, kekayaan Yang Zhengxi sulit untuk diperkirakan. Perkiraan minimumnya setidaknya 200.000 kristal spiritual tingkat menengah, dan maksimumnya bisa mencapai 500.000 hingga 600.000. Terlebih lagi, Ye Feng baru-baru ini membunuh Xian Yutong, sang tombak hantu, seorang ahli yang kuat di alam pemurnian Qi. Kekayaan Xian Yutong dimulai dari 200.000 kristal spiritual tingkat menengah, dan paling banyak tidak akan melebihi 500.000. Akan lebih baik jika Xian Yutong tidak disebutkan. Begitu nama Xian Yutong disebut, wajah Yan Chong semakin muram. Selain itu, Ye Feng pernah membunuh 7 pelindung sekte Changsheng di Sining Wucheng. Menurut informasi intelijen, Ye Feng memanfaatkan situasi tersebut untuk mencuri cincin penyimpanan milik banyak orang. Berdasarkan perhitungan ini, kekayaan Ye Feng setidaknya 800.000, tetapi paling banyak 1,5 juta kristal spiritual tingkat menengah, kata Dia Konding. Apakah mungkin untuk mendapatkan lebih banyak? Desak Yan Chong. Kemungkinan itu sangat kecil. Jika Ye Feng beruntung dan memiliki penghasilan lain selama proses tersebut, atau jika beberapa pendekar yang dia bunuh memiliki kekayaan di atas tingkat rata-rata, maka kekayaan Ye Feng mungkin mencapai 2 juta kristal spiritual tingkat menengah. Ini berdasarkan asumsi bahwa dia belum mengeluarkan biaya apapun, yang pada dasarnya tidak mungkin, kata pelayan Ding. Dalam hal ini, bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, termasuk lelang buah awan iblis yang akan datang, sumber daya keuangan Ye Feng kira-kira berjumlah 4 juta kristal spiritual tingkat menengah. Termasuk biaya yang dikeluarkan Ye Feng untuk melelang giok roh ungu, tombak bayangan darah, serta pil obat dan anggur roh, Ye Feng telah menghabiskan hampir 2 juta kristal roh tingkat menengah. Dengan kata lain, Ye Feng saat ini hanya memiliki 2 juta kristal roh tingkat menengah yang tersedia untuk digunakan. Namun, Ye Feng kini menuntut harga yang sangat tinggi, yaitu 3,4 juta kristal spiritual tingkat menengah. Bahkan jika kita melebih-lebihkan sumber daya keuangannya sebesar 30%, dia tetap tidak akan memiliki cukup uang untuk membayarnya. Menurut Anda, apa yang sedang direncanakan Ye Feng? Guru, jika kekayaan Ye Feng bertambah 30% lagi, maka jumlahnya akan melebihi 5 juta kristal spiritual tingkat menengah. Kekayaan sebesar itu bahkan mungkin tidak dimiliki oleh aula cabang dari 5 kekuatan besar, apalagi Ye Feng, seorang seniman bela diri di alam laut jiwa, analisis Dia Konding. Tapi dia menawar dengan harga selangit, 3,4 juta. Apa kau pikir dia akan diusir dari rumah lelang Tianling jika kita menuduhnya melakukan penawaran curang? Senyum jahat tiba-tiba muncul di bibir Yan Chong. Tidak mungkin. Diakon MA menggelengkan kepalanya. Guru, Ye Feng memiliki buah awan iblis sebagai kartu truf. Sebelum harga hadiah utama ini ditentukan, tidak ada yang bisa menuduhnya melakukan penawaran yang curang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton dia menggertak, lalu menaikkan harga lagi, dan akhirnya ditipu lebih parah lagi? Tanya Yan Chong dengan ekspresi frustrasi. Tuan, kami tidak dapat menaikkan harga lebih jauh lagi. Kami sedang menawar 2 dari 3 harta karun terakhir. Selain itu, kami telah melampaui anggaran kami dalam lelang sebelumnya. Jika kami menghabiskan terlalu banyak uang untuk buku panduan pemurnian jiwa ini, kami mungkin harus melepaskan salah satu dari 2 harta karun terakhir, kata pelayan Ding. Menurut peraturan rumah lelang Tianling, jika lelang gagal karena penawaran curang, mereka akan proaktif bernegosiasi dengan penawar peringkat kedua. Setelah harga dinegosiasikan, mereka dapat menikmati diskon 10% atau 20%. Jika Ye Feng memang memalsukan lelang tersebut, maka setelah lelang berakhir, kita mungkin bisa mendapatkan kitab pemurnian jiwa ini dengan harga yang relatif rendah. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Ye Feng memalsukan lelang ini? Kata pramusaji MA.
Kalau begitu, aku akan bertaruh padanya. Aku yakin Ye Feng berpura-pura dan mencoba menipu kita. Yan Chong tiba-tiba tertawa sinis. Kau pikir aku, Yan Chong, semudah itu ditipu? Aku akan membalikan keadaan dan menipunya. OP, maksudmu apa? Hentikan penawarannya. Biarkan Ye Feng menelan pil pahit ini. Kita akan melihat dia mempermalukan dirinya sendiri setelah lelang. Poster aslinya brilian. Diakon MA dan Diakon Ding serentak mengacungkan jempol kepada Yan Chong. Saat Yan Chong memutuskan untuk menghentikan penawaran lebih lanjut, kitab kultivasi jiwa ilahi tingkat tertinggi tingkat surga, rahasia pemurnian jiwa, secara tak terduga diperoleh oleh Ye Feng dengan harga fantastis 3,4 juta kristal spiritual tingkat menengah, yang membuat juru lelang Yu Fang sangat terkejut, yang masih menikmati momen tersebut. Tokoh-tokoh berpengaruh yang hadir benar-benar tercengang. Ini adalah kali kedua Ye Feng merebut makanan dari mulut Wan Xinglo. Hari ini, hadiah utama kedua yang telah disiapkan oleh Rumah Lelang Tianling untuk para tamu terhormat kami adalah sebuah buku kultivasi. Sebuah buku kultivasi tingkat surga teratas teknik bela diri ilahi tebasan pemutus meridian. Teknik tebasan pembuluh darah pemutus sangatlah kuat. Setelah dikuasai, teknik ini dapat langsung menembus perisai spiritual pelindung dan melukai orang. Jika seseorang mengembangkannya hingga mencapai puncak tingkat keempat, ia hampir tak terkalahkan di antara para praktisi bela diri pada tingkat yang sama. Yang terpenting, ambang batas untuk menguasai teknik pemutusan meridian tidak tinggi. Teknik ini hanya membutuhkan 3 bahan alami langka dan berharga untuk membantu dalam penguasaannya, yang jumlahnya sangat sedikit. Lelang untuk kemampuan ilahi tingkat tinggi peringkat surga, serangan pemutus meridian, akan segera dimulai. Harga awal adalah 500.000 kristal roh tingkat menengah, dan setiap penawaran harus meningkat setidaknya 500.000 kristal roh tingkat menengah. Sama seperti lelang buku panduan pemurnian jiwa sebelumnya, penawaran langsung memicu klimaks kecil begitu juru lelang Yu Fang selesai berbicara. Hanya dalam beberapa tarikan napas, harga Severing Meridian Cleaver dinaikkan menjadi lebih dari 1,1 juta kristal roh tingkat menengah. Terlebih lagi, jumlah orang yang menawar bahkan lebih banyak daripada jumlah orang yang menawar Soul Refining Manual, mencapai 8 orang. Tidak diragukan lagi, Wan Xinglo juga ikut serta dalam penawaran untuk tebasan meridian pemutus ini. Sama seperti saat menawar buku panduan pemurnian jiwa, Wan Xinglo menggunakan trik yang sama lagi. Mengumumkan namanya dengan harga 1,8 juta kristal roh tingkat menengah. Betapa kecewanya juru lelang Yu Fang, karena kali ini tidak ada seorang pun seperti Ye Feng yang muncul untuk merebut makanan dari mulut harimau. Pada akhirnya, jurus bela diri magis kedua dan paling bergengsi, tebasan pemutus meridian, dilelang kepada Wan Xinglo dengan harga rendah yaitu 1,8 juta kristal roh tingkat menengah. Sebenarnya, Ye Feng juga ingin menaikkan harga sedikit lagi agar Wan Xinglo merugi. Namun, saat ini, Ye Feng tidak berani menaikkan harga secara gegabah. Jika dia menaikkan harga secara gegabah, dia akan terjebak dengan barang tersebut dan diusir dari rumah lelang. Itu masalah kecil, tetapi jika barang yang sudah dia menangkan diambil dan dilelang kembali, itu akan menjadi kerugian besar. Secara keseluruhan, Ye Feng telah menghabiskan total 5,3 juta kristal spiritual tingkat menengah. Kekayaan yang diterima Ye Feng dari Yang Zhengxi hanya sebesar 250 juta kristal spiritual tingkat rendah. Setelah memperhitungkan barang pribadi Yang Zhengxi dan kerugian nilai tukar, jumlahnya menjadi sekitar 2,6 juta kristal spiritual tingkat menengah. Sang pembunuh bayaran, Ghost Spear Xian Yutong, cukup kaya. Dia secara langsung menyumbangkan lebih dari 400.000 kristal spiritual tingkat menengah kepada Ye Feng. Sebelumnya, Ye Feng telah membunuh Fu Chenzi dan 7 pelindung Dharma di kota bela diri Sining, memperoleh total 8 cincin penyimpanan. Di antara 8 cincin penyimpanan ini, yang terbesar berisi 100.000 kristal roh tingkat menengah, sedangkan yang terkecil hanya berisi 20.000 hingga 30.000 kristal roh tingkat menengah, yang jika digabungkan berjumlah sekitar 400.000 kristal roh tingkat menengah. Termasuk kristal spiritual milik Ye Feng sendiri, tetapi tidak termasuk nilai kristal spiritual dan buku rahasia lainnya. Ye Feng memiliki sekitar 3,6 juta kristal spiritual tingkat menengah secara total. Termasuk nilai buah awan iblis, jumlah itu sudah cukup. Ye Feng tidak bisa lagi merekam apapun kecuali dia mengeluarkan kristal spiritual atribut tingkat atas yang diperolehnya dari Istana Rahasia Naga Hitam. Namun, kristal spiritual atribut tingkat atas itu adalah harta karun di mana-mana, dan setiap kristal yang digunakan akan mengurangi persediaan yang tersisa. Ye Feng tidak ingin mengeluarkannya kecuali benar-benar diperlukan. Kapan? Saat palu diketuk, suara juru lelang Yu Fang kembali terdengar. Hadirin sekalian, kami akan melanjutkan lelang harta karun ketiga dan terakhir dari acara perburuan harta karun ini. Harta karun ketiga dan terakhir ini dikumpulkan dengan susah payah oleh Rumah Lelang Roh Surgawi kami dan awalnya dimaksudkan sebagai harta karun utama dari acara perburuan harta karun ini, yang akan dilelang terakhir. Namun, karena kemunculan tiba-tiba buah awan iblis, harta ini kehilangan posisinya sebagai harta karun terunggul. Tapi, jujur saja, jika bukan karena istana rahasia kuno legendaris yang hanya muncul sekali setiap 60 tahun,
Bahkan buah awan iblis pun tidak akan mampu merebut posisi harta karun ini sebagai harta karun terunggul. Hadirin sekalian, silakan lihat. Saat ia berbicara, juru lelang, Yu Fang, meletakkan tangannya di atas kain sutra merah yang menutupi piring giok yang tersegel dan menariknya perlahan. Cahaya menyilaukan menyambar, menyebabkan mata Ye Feng sedikit perih. Di atas piring giok yang tersegel terdapat sepasang gelang, masing-masing hanya sebesar telapak tangan. Satu gelang berwarna biru dan yang lainnya ungu, berkilauan terkena cahaya. Jika Anda menatapnya, bahkan melalui penghalang cahaya penyegel, Anda dapat merasakan rasa sakit yang menyengat di mata Ye Feng. Cincin ungu biru misterius. Cincin ungu biru misterius, artefak spiritual tingkat menengah, sama kuatnya dengan artefak spiritual tingkat tinggi. Saat juru lelang Yu Fang meninggikan suaranya, seruan kaget bergema di seluruh aula lelang. Senjata spiritual tingkat menengah. Kemunculan senjata spiritual tingkat menengah dalam kompetisi perburuan harta karun ini bahkan mengejutkan Ye Feng. Dalam keadaan normal, kemunculan senjata spiritual kelas rendah di lelang saja sudah cukup luar biasa. Apalagi senjata spiritual kelas menengah, terutama senjata spiritual kelas menengah seperti Xuan Guang Ziking Huan, yang kekuatannya setara dengan kristal spiritual kelas tinggi. Untuk sesaat, Ye Feng merasakan dorongan untuk menawar Xuan Guang Ziking Huan. Namun, setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Pertama, Ye Feng tidak memiliki sumber daya keuangan sebanyak itu saat ini. Kedua, Ye Feng telah mencuri perhatian di lelang hari ini, dan semua orang mengenalnya. Jika Ye Feng berhasil mendapatkan cincin Xuan Guang Ziking, yang setara dengan buah awan iblis, dia akan diburu oleh seluruh dunia begitu dia keluar dari rumah lelang roh surgawi. Wakil Ketua Sekte Tian, aku ingin tahu siapa yang akan memenangkan cincin ungu hijau misterius. Ye Feng tiba-tiba berhenti di tengah kalimat, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di ruang VIP tempat dia berada. Tian Guizhang dan Feng Qingyue sama-sama terlihat aneh, terutama Feng Qingyue. Di bawah pengaruh Ye Feng, Feng Qingyue selalu acuh tak acuh. Keagungan dan ketidakpedulian itu seolah tertanam dalam dirinya. Dia tidak akan terlalu gembira, terlalu sedih, atau terlalu marah. Namun kini, tangan Feng Qingyue terkepal erat, dan buku-buku jarinya membiru karena tekanan yang begitu kuat. Meskipun begitu, tangannya yang ramping masih terus gemetar, dan satu-satunya jepit rambut giok di sanggul rambutnya juga ikut bergetar karena tubuhnya yang gemetar. Tidak hanya itu, tatapan Feng Qingyue tertuju ke depan. Ye Feng dapat mengetahui bahwa tatapan Feng Qingyue sepenuhnya terfokus pada cincin ungu kehijauan misterius di atas platform giok penyegel. Namun, mata Feng Qingyue mulai memerah dan bahkan berlinang air mata. Perilaku aneh Feng Qingyue membuat Tian Guizhang, wakil pemimpin sekte Dewa Matahari Bulan, benar-benar tercengang. Dia menatap Xuan Guang Ziking Huan dengan tak percaya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Adapun perkataan Ye Feng, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Xuan Guang Ziking Huan tampaknya menjadi satu-satunya hal yang ada di mata Feng Qingyue saat ini. Biasanya, jika Ye Feng berani menatapnya dengan begitu kurang ajar, dia pasti akan menyerang balik. Tetapi saat ini, dia sama sekali mengabaikan tatapan Ye Feng. Atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak merasakan tatapan kurang ajar Ye Feng. Cincin ungu hijau misterius, harga awal 500.000 kristal roh tingkat menengah. Setiap penawaran minimal harus 50.000 kristal roh tingkat menengah. Penawaran dimulai. Suara juru lelang Yu Fang terdengar lantang. Meskipun nilai Xuan Guang Ziking Huan ini jelas lebih tinggi daripada dua buku kultivasi sebelumnya, tampaknya harga awal dari masing-masing harta karun terakhir itu sama. Jika kau bisa mendapatkan cincin ungu biru cahaya mistik ini dan kemudian meminta seseorang untuk menempanya kembali menjadi bentuk yang sesuai, bahan-bahan yang digunakan dalam cincin ungu biru cahaya mistik ini saja dapat menahan 30% dari kekuatanku. Dan selama kekuatannya terkendali dengan baik, cincin ini dapat menahan setidaknya 5 kali lipat. Apa? Saat Ye Feng sedang termenung, suara Ziling tiba-tiba terdengar di benaknya, membuatnya terkejut. Bahkan artefak spiritual tingkat menengah, cincin ungu hijau cahaya mistik, hanya mampu menahan 30% kekuatan roh ungu. Ye Feng merasa ini sangat aneh. Seberapa kuatkah roh ungu itu sebenarnya? Adapun klaim bahwa Ziling telah memperoleh cincin ungu hijau misterius, Ye Feng mengabaikannya begitu saja. Dia tidak cukup kaya untuk menahan kekuatan Ziling sebanyak 5 kali lipat. Selain itu, jika Ye Feng mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan semua hartanya untuk menawar Xuan Guang Ziking Huan, dia memperkirakan bahwa sebelum tokoh-tokoh berpengaruh lainnya dapat berurusan dengannya, Feng Qingyue di ruang VIP pasti sudah mencabik-cabiknya. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa Feng Qingyue tampaknya memiliki perasaan khusus terhadap Xuan Guang Ziking Huan. Tepat pada saat itu, gelombang pasang kenaikan harga meletus, tetapi tiba-tiba terhenti 2 tarikan napas kemudian. 550.000 kristal roh kelas menengah. Saya akan menawarkan 600.000 kristal roh kelas menengah. 700.000. 2.450.000. Hanya dengan 6 kata sederhana dan suara yang tegas dan jelas, gelombang penawaran tiba-tiba terhenti,
Memaksa para ahli bela diri yang berniat menaikkan tawaran mereka sebesar 800.000, 1 juta, atau bahkan lebih dari 1 juta untuk menelan kata-kata mereka sendiri. Seluruh ruang lelang langsung menjadi hening. Ye Feng juga terkejut. Saya pernah melihat kenaikan harga dilakukan secara langsung, tetapi saya belum pernah melihat yang selangsung ini. Tawaran Feng Qingyue melewati fase penawaran sepenuhnya, membungkam potensi perang penawaran yang seru. Juru lelang Yu Fang di panggung lelang memasang senyum yang lebih mirip meringis. Cincin ungu hijau misterius, 2,45 juta kristal roh tingkat menengah untuk pertama kalinya. Apakah ada orang lain yang menawar? Bagi juru lelang, hal yang paling tidak disukai adalah tawaran terakhir seperti ini. Untuk barang-barang biasa, penawaran terakhir tidak masalah, tetapi untuk barang yang menjadi puncak lelang, itu sangat menjengkelkan. Alasan mengapa harta karun terakhir disebut harta karun terakhir adalah karena potensinya yang tak terbatas. Bagi mereka yang tidak membutuhkannya, nilainya mungkin biasa saja, tetapi bagi mereka yang membutuhkannya, mereka rela mengorbankan seluruh kekayaan mereka untuk mendapatkannya. Jika dua orang seperti ini bergabung dalam proses penawaran, segalanya menjadi sangat menarik. Persaingan dan rivalitas dapat dengan mudah menyebabkan harga melambung tinggi. Buku pertama, Manual Pemurnian Jiwa, terjual dengan harga rekor 3,4 juta kristal roh tingkat menengah. Namun kini, tawaran Feng Qingyue telah secara langsung mengakhiri kemungkinan ini. Bagaimana mungkin juru lelang tidak merasa frustrasi? Cincin ungu hijau misterius, 2,45 juta kristal roh tingkat menengah. Penawaran kedua, adakah yang lain yang menawar? Senjata roh tingkat menengah dengan kekuatan yang setara dengan senjata roh tingkat tinggi, dengan sejarah panjang. Mungkin, dengan sedikit keberuntungan, dapat ditingkatkan menjadi senjata roh tingkat tinggi sejati. Adakah yang lain yang menawar? Seluruh ruang lelang tetap sunyi senyap, tanpa ada yang mengajukan penawaran. Tentu saja, ada alasan untuk hal ini. Pertama, senjata spiritual tingkat menengah pada dasarnya dihargai 2 juta kristal spiritual tingkat menengah. Harganya sudah mencapai 2.450.000 kristal spiritual tingkat menengah, jadi menaikkan harga lebih lanjut akan merugikan. Selain itu, akan sulit bagi para praktisi bela diri biasa, bahkan mereka yang berada di alam pemurnian Qi, atau bahkan beberapa kekuatan besar, untuk menghasilkan 2,45 juta kristal spiritual tingkat menengah sekaligus. Selain itu, penawaran agresif Feng Qingyue hampir seperti pertarungan sampai mati. Kecuali seseorang memiliki sumber daya keuangan yang sangat melimpah, siapa yang berani bersaing dengannya? Yang terpenting, banyak orang dan tokoh penting dari berbagai pihak masih menahan napas, ingin ikut lelang untuk mendapatkan harta karun terakhir yang didambakan, yaitu buah awan iblis. Cincin ungu biru misterius, 2,45 juta keping. Tertawa cekikikan. Tiba-tiba, rentetan tawa merdu menggema di seluruh aula lelang. Berdengung. Hampir seketika setelah tawa itu terdengar, perasaan pusing yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul. Meridian pedang pertama Ye Feng berdengung keras, dan pilar cahaya emas di lautan jiwanya bersinar terang. Dia benar-benar diserang oleh jiwa ilahi. Tawa itu ternyata mengandung serangan jiwa ilahi yang mengerikan. Ye Feng melihat keluar dan menyadari bahwa beberapa ahli di alam pemurnian Qi di aula telah berubah menjadi ungu, dan beberapa di antaranya bahkan terhuyung-huyung. Yang lainnya duduk tegak, berkonsentrasi dan menutup mata, tidak berani terganggu sedikit pun, jelas berusaha menahan tawa. Pelayan berpakaian hijau yang membawa piring gio tersegel itu terpukul oleh tawa dan berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya. Nasibnya tidak diketahui. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti suara senjata yang ditarik atau sesuatu yang mengiris udara, yang menginterupsi rentetan tawa riang. Yu Hanjing, jangan berpikir aku tidak bisa membunuhmu. Suara Raja Kekosongan, yang sebelumnya muncul dan mengintimidasi semua orang, terdengar lagi, tetapi kali ini, ada sedikit keseriusan dalam suaranya. Raja Su, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Kau masih tetap menakutkan seperti dulu. Aku hanya tertawa kecil beberapa kali, dan kau sudah begitu jijik? Pantas saja kau masih sendirian. Mendengus. Raja Foi tidak menjawab, tetapi hanya mendengus dingin. Dengusan itu seperti guntur, dan langsung menuju ke ruang VIP di lantai 3. Anehnya, tidak ada orang lain, termasuk Ye Feng, yang terpengaruh. Tidak ada unsur romantis. Baiklah, saya akan mengajukan penawaran sekarang. Aku akan menawarkan 2,6 juta kristal roh tingkat menengah untuk cincin ungu hijau mistik ini. Ketika pengumuman kenaikan harga terdengar, banyak orang di aula tersadar, tetapi mereka tetap tidak berani lengah dan tetap fokus. Alis Ye Feng berkerut. Ye Feng sepertinya mengenali nama Yu Hanjing. Seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak ingat di mana. Ketika dia berbalik untuk bertanya kepada Tian Guizhang, dia melihat bahwa Tian Guizhang juga sedang melihat keluar jendela dengan takjub. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Aku tidak menyangka dia akan keluar dari pengasingan lebih cepat dari jadwal. Gumam Tian Guizhang, melirik Feng Qingyue di sampingnya, ekspresinya langsung berubah menjadi sangat aneh.
keluar dari bea cukai lebih awal? Setelah mendengar keempat kata tersebut, Ye Feng langsung tersadar dari lamunannya dan teringat di mana ia pertama kali mendengar nama itu. Yu Huaisong. Setelah kematian misterius Yu Huaisong, wakil pemimpin Yao Shen, bersama dengan Jiao 11, 3 komandan pengawal ilahi matahari dan bulan, dan Tu De, tetua aula hukuman, bergabung untuk menyerang aula Yuehua untuk menghadapi Ye Feng. Untungnya, dengan bantuan Feng Qingyue dan Tian Guizhang, ia dibebaskan dari tuduhan. Sebelum pergi, Tian Guizhang memberitahu Ye Feng bahwa saudara perempuan Yu Huaisong sangat menakutkan dan Ye Feng harus berhati-hati. Dia adalah salah satu dari 2 wanita cantik matahari dan bulan, setara dengan Feng Qingyue, dan bahkan memiliki peringkat lebih tinggi daripada Feng Qingyue. Kakak perempuan Yu Huaisong bernama Yu Hanjing. Namun, Tian Guizhang mengatakan pada saat itu bahwa Yu Hanjing masih dalam pengasingan dan tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Tanpa diduga, hanya beberapa hari kemudian, Ye Feng mendengar suara Yu Hanjing di kompetisi harta karun. Lebih mengkhawatirkan lagi, Ye Feng menemukan bahwa saudara perempuan Yu Huaisong, Yu Hanjing, tampaknya menimbulkan kekhawatiran bahkan di kalangan Raja Void yang terkenal dari alam roh sejati. Jika dia terus mengganggu Huaisong. Memikirkan hal ini, Ye Feng tak kuasa menahan rasa dingin. 2.800.000. Hampir segera setelah Yu Hanjing menaikkan tawarannya, Feng Qingyue langsung mengikutinya. Pada saat itu, Ye Feng tiba-tiba menyadari bahwa para finalis untuk cincin Xuan Guang Ziking sebenarnya adalah si kembar cantik matahari bulan, yang keduanya berasal dari sekte ilahi matahari bulan. Keduanya memperebutkan cincin ungu hijau misterius ini. Mungkinkah cincin ungu hijau misterius ini menyimpan suatu rahasia? Aku akan menawarkan 3 juta kristal roh kelas menengah. Suara Yu Hanjing kembali terdengar saat dia menaikkan harga. Suara Yu Hanjing juga sangat menyenangkan dan manis, tetapi Ye Feng selalu merasa tidak nyaman dengan suara manis ini. Bukan suara Feng Qingyue yang terdengar, yang biasanya jernih, merdu, dan menenangkan. Namun, suara perintah Feng Qingyue saat ini mengandung kemarahan yang tak terungkapkan. 3.200.000 kristal spiritual tingkat menengah. Suara penawaran Feng Qingyue terdengar lagi. Serangkaian perang penawaran yang kompetitif ini membuat juru lelang Yu Fang senang, dan ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk memprovokasi orang lain. Ketika tawaran Yu Hanjing tidak mampu mengimbangi, kata-kata provokatif Yu Fang pun bergema. 3.200.000 kristal roh tingkat menengah, dan dasar pelacur kecil, berani-beraninya kau menawar melawan aku. Tanpa alasan yang jelas, Yu Hanjing tiba-tiba mulai mengumpat dengan keras ke arah Ye Feng. Makian itu sangat menyinggung. Ledakan amarah Ye Feng ketika kenaikan harga gagal membuat semua orang yang hadir terdiam. Omelan di depan umum ini benar-benar mencoreng pengaruh Ye Feng terhadap Hanjing. Tatapan Ye Feng tanpa sadar beralih ke Feng Qingyue. Anehnya, Feng Qingyue tampaknya tidak mendengar hinaan Yu Hanjing. Matanya yang indah masih tertuju pada Xuan Guang Ziking Huan di panggung lelang. Hal ini memberi Ye Feng ilusi bahwa jika Feng Qingyue gagal mendapatkan Xuan Guang Ziking Huan hari ini, dia mungkin bisa langsung merebutnya. Namun, apakah dia benar-benar bisa berhasil adalah masalah lain sepenuhnya. Ada cerita di baliknya. Ye Feng secara naluriah merasa bahwa pasti ada kisah di balik para dewi matahari dan bulan. Yu Hanjing, Feng Qingyue, dan Xuan Guang Ziking Huan. 3.200.000 kristal spiritual tingkat menengah, kedua kalinya, dan tidak ada yang menawar lagi. Ini adalah senjata spiritual tingkat menengah dengan kekuatan yang setara dengan senjata spiritual tingkat tinggi. Tidak ada yang menawar lagi. Juru lelang Yu Fang menggunakan metode ini untuk mengurangi dampak penghinaan Yu Hanjing dan mengingatkan jalannya lelang agar kembali ke jalur yang benar. Seperti pepatah mengatakan, harmoni membawa kekayaan, rumah lelang Tianling tetap beroperasi, dan terkadang, mereka menunjukkan toleransi terhadap tokoh-tokoh berpengaruh. Tentu saja, ini dengan premis bahwa batasan utama rumah lelang Tianling tidak dilanggar yaitu, penawaran yang tidak jujur. 3.200.000 kristal spiritual tingkat menengah, kali ketiga, apakah ada yang menawar lagi? Juru lelang Yu Fang menatap penuh harap ke arah ruang VIP di lantai 3. Menurut prosedur lelang, jika Yu Hanjing tidak menaikkan harga lagi, lelang Xuan Guang Ziking Huan akan berakhir. Tunggu. Saya curiga ada seseorang yang melakukan penawaran curang dan saya memerlukan verifikasi dana. Juru lelang Yu Fang tidak mendengar adanya kenaikan penawaran, tetapi malah menghadapi kesulitan lain. Dalam dunia lelang, verifikasi dana di tengah proses lelang merupakan hal yang sangat tabu dan jarang dilakukan dalam keadaan normal. Namun, karena seorang klien mengangkat masalah ini, rumah lelang Tianling harus menyelesaikannya. Juru lelang Yu Fang tidak memiliki kualifikasi untuk menangani masalah sebesar itu, dan mencari bantuan dari balik panggung lelang. Karena seorang klien telah meminta verifikasi dana, sesuai dengan peraturan rumah lelang Tianling kami harus memverifikasi dana dari orang yang meminta verifikasi dan orang yang diverifikasi, untuk memastikan keadilan. Kami harap Anda mengerti. Sebuah suara laki-laki yang dalam terdengar dari belakang panggung lelang, kemungkinan besar orang yang bertanggung jawab di rumah lelang Tianling. Silakan saja coba,
Aku tidak peduli, jawab Yu Hanjing, dan di akhir kalimat, tawa khasnya kembali terdengar, mengejutkan beberapa praktisi bela diri, terutama mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah. Untungnya, tawa itu tidak mengandung serangan jiwa. Feng Qingyue tidak memberikan jawaban langsung mengenai apakah dia setuju dengan verifikasi modal. Tetapi masalah verifikasi modal itu sendiri tidak ada hubungannya dengan apakah Feng Qingyue setuju atau tidak. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan di pintu ruang VIP nomor 24, dan 3 petugas dari rumah lelang Tianling masuk. Tuan Feng, saya mohon maaf, tetapi karena adanya keberatan yang diajukan, kami akan melakukan verifikasi dana sesuai peraturan. Namun, sebagai kompensasi, komisi untuk semua barang yang Anda titipkan ke rumah lelang Tianling kami kali ini akan dikurangi dari 5% menjadi 1%. Rumah lelang Tianling cukup cerdik. Kompensasi ini, meskipun tidak banyak, setidaknya mengurangi rasa kesal dari mereka yang harus menjalani verifikasi. Setidaknya menurut pendapat Ye Feng. Saat itu, Feng Qingyue tampak agak bingung dan sedih. Dia mengeluarkan suara pelan, dan dengan sebuah pikiran, kristal spiritual menumpuk seperti gunung kecil di seluruh ruang VIP. Para pengurus rumah lelang roh surgawi sangat efisien, mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan kosong dan dengan cepat menghitung jumlah kristal roh. Tuan Feng, kristal spiritual tingkat tinggi, menengah, dan rendah yang Anda bawa, jika dikonversi secara proporsional, hanya berjumlah 1,63 juta kristal spiritual tingkat menengah. Sementara itu, barang-barang yang Anda titipkan untuk dilelang di rumah lelang Tianling kami semuanya telah terjual, menghasilkan total 930.000 kristal spiritual tingkat menengah. Setelah dikurangi komisi 1%, Anda seharusnya menerima 927.000 kristal roh tingkat menengah. Saat ini Anda memiliki total sedikit lebih dari 2.550.000 kristal roh tingkat menengah, yang berarti kurang 600.000 kristal roh tingkat menengah dari harga yang Anda minta sebesar 3.200.000. Jika Anda tidak dapat memproduksi 650.000 kristal roh kelas menengah, kami akan menganggapnya sebagai penawaran yang curang. Kami akan menghukum Anda dengan mengurangi 200.000 kristal roh kelas menengah, dan kemudian, pelayan itu tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya menghormati Feng Qingyue. Tetapi itu hanyalah sebuah bantuan. Jika Feng Qingyue tidak dapat menghasilkan 650.000 kristal spiritual tingkat menengah, mereka tidak akan ragu untuk mengusirnya dari rumah lelang. Inilah intinya dari rumah lelang Tianling. Feng Qingyue berpikir sejenak, lalu melanjutkan mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanannya pil, anggur spiritual, berbagai jenis tanaman spiritual, beberapa senjata sihir tingkat menengah dan rendah, baju zirah spiritual tingkat menengah, dan sekitar 10 buku panduan kultivasi. Ye Feng meliriknya dan melihat bahwa sebagian besar adalah buku panduan kultivasi tingkat bumi, hanya ada 2 buku panduan kultivasi tingkat surga, dan keduanya adalah buku panduan kultivasi tingkat surga kelas rendah. Ye Feng tahu bahwa Feng Qingyue menggunakan ini sebagai jaminan. Sebagian besar rumah lelang memiliki aturan ini jika klien yang mengajukan penawaran tidak memiliki dana yang cukup, mereka dapat membawa barang-barang berharga untuk dinilai dan diestimasi oleh rumah lelang, mirip dengan toko gadai. Anda dapat menebusnya dalam waktu 1 bulan. Jika melebihi 1 bulan, itu menjadi barang mati dan diserahkan ke rumah lelang untuk ditangani. Dalam keadaan normal, penggadaian semacam itu tidak akan dilakukan kecuali benar-benar diperlukan, karena penggadaian tersebut akan melibatkan penggadaian harga yang sangat rendah, dan bahkan 70% dari harga pasar akan dianggap sebagai harga yang tinggi. Seorang penilai berambut abu-abu dari rumah lelang melangkah maju untuk menilai nilainya dan dengan cepat membuat perkiraan. Tuan Feng, semua barang ini, termasuk 2 botol pil pengembalian 3 harta karun dan 2 buku panduan kultivasi tingkat surga tingkat rendah itu, bernilai sekitar 460.000 kristal spiritual tingkat menengah. Ini adalah daftar dan daftar penilaian yang telah saya susun. Silakan lihat dan periksa apakah sesuai. Jika tidak, kita dapat membahasnya lebih lanjut. Penilai menyerahkan jimat giok baru dari catatan ilahi. Namun, Feng Qingyue bahkan tidak meliriknya, dan hanya menyisihkannya, lalu bertanya, berapa banyak lagi yang masih dibutuhkan? Tuan Feng, kita masih membutuhkan 190.000 kristal spiritual tingkat menengah. Sebelum pelayan itu selesai berbicara, Feng Qingyue menoleh ke arah Tian Guizhang. Maksudnya jelas dia ingin meminjam kristal spiritual darinya. Baiklah, aku akan membantu ketua Aula Feng dulu. Tian Guizhang tersenyum kecut. Awalnya dia bertekad untuk menawar buah awan iblis. Meskipun dia telah membuat rencana dengan Ye Feng, dia masih membutuhkan beberapa kristal spiritual sebagai jaminan. Namun, dia tidak bisa menolak permintaan Feng Qingyue. Tian Guizhang, jika kau berani meminjamkan setengah kristal spiritual pun kepada pelacur kecil ini, aku akan membuatmu menyesal. Tepat ketika Tian Guizhang hendak mengambil kristal spiritual itu, suara kutukan Yu Hanjing terdengar lagi. Diiringi kutukan Yu Hanjing, cahaya jimat tiba-tiba terbang dan mendarat di tangan Tian Guizhang. Setelah melirik jimat itu, ekspresi Tian Guizhang berubah drastis. Kemudian, dia memberikan senyum masam yang meminta maaf kepada Feng Qingyue, yang sedang menatapnya.
Ye Feng dapat menyimpulkan bahwa pesan jimat ini pastilah ancaman yang dikirim oleh Yu Hanjing. Meskipun Ye Feng tidak tahu apa isinya, pesan itu berhasil membuat Tian Guizhang tunduk. Ekspresi Feng Qingyue tiba-tiba membeku, dan alisnya yang panjang dan halus mengerut. "Tuan Feng," desak pelayan itu. Seolah sudah mengambil keputusan, Feng Qingyue tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Feng dengan mata memohon. Ye Feng dapat melihat bahwa tatapan Feng Qingyue kepadanya sudah mengandung sedikit permohonan, tetapi dia tidak mengatakannya secara terang-terangan. 190.000 kristal spirit kelas menengah, kan? Kau, yang bermarga Ye, jika kau berani meminjamkan pelacur kecil ini bahkan setengah kristal roh sekalipun, aku jamin aku akan membuatmu menyesal telah mati. Suara mengancam Yu Hanjing tiba-tiba terdengar, menyebabkan Ye Feng sedikit terhenti saat ia mengambil kristal roh tersebut. Keheningan yang ditunjukkan Ye Feng menyebabkan tatapan Feng Qingyue bergetar tanpa alasan yang jelas. 200.000 yuan, ayo kita hitung. Setelah jeda singkat, 200.000 kristal spiritual tingkat menengah menumpuk menjadi sebuah gunung kecil, dan Ye Feng mengabaikan ancaman Yu Hanjing. Adapun alasannya, sebenarnya, Ye Feng bersedia. Ye Feng tidak menyetujui perilaku Yu Hanjing dan merasa jengkel dengan ancaman dan hinaan yang terus-menerus dilontarkannya. Jadi, Ye Feng bertindak impulsif sesaat dan membantu Feng Qingyue. Jika kita harus mencari alasan, itu pasti sesuatu yang pernah dikatakan Feng Qingyue. Ye Feng berhutang nyawa padanya. Hal yang paling dihargai Ye Feng adalah Feng Qingyue tidak membahas masalah ini saat ini. Jika dia melakukannya, Ye Feng terpaksa harus membantu meskipun dia tidak mau. Namun dia tidak menyebutkannya. Dia hanya menatap Ye Feng dengan mata memohon. Verifikasi selesai. Tuan Feng, maafkan kami telah mengganggu Anda. Mohon pertimbangkan kembali tawaran Anda. Dengan salam kepalan tangan dan telapak tangan, ketiga orang dari rumah lelang Tianling meninggalkan ruang VIP nomor 24. Feng Qingyue tidak berterima kasih kepada Ye Feng. Tetapi dia mengatakan sesuatu yang lain kepadanya. Aku akan mengingat kebaikanmu dalam membantuku. Verifikasi dana selesai. Kedua penawar yang tersisa memiliki dana yang cukup. Silakan lanjutkan proses penawaran. Begitu manajer rumah lelang Tianling selesai berbicara, suara juru lelang Yu Fang terdengar lagi, 3.200.000 kristal spiritual tingkat menengah, ketiga kalinya, apakah ada yang menaikkan harga lagi? Aku tawarkan 3,4 juta kristal spiritual kelas menengah, dasar pelacur kecil, naikkan saja harganya kalau kau berani. Suara makian Yu Hanjing terdengar lagi, dan wajah Feng Qingyue tiba-tiba pucat pasi, tampak sangat sedih. Tatapannya tertuju pada cincin ungu kehijauan misterius di panggung lelang, dan dua baris air mata jernih mengalir tanpa suara dari matanya yang indah. Ye Feng mengira Feng Qingyue akan meminta kristal spiritual kepadanya lagi. Tetapi yang mengejutkannya, Feng Qingyue tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju jendela ruang VIP. Saudara-saudara praktisi seni bela diri, saya Feng Qingyue, kepala aula bunga bulan dari Sekte Ilahi Matahari Bulan. Karena lelang, saya membutuhkan sejumlah besar kristal spiritual. Oleh karena itu, saya ingin meminjam kristal spiritual dari kalian semua. Jika ada sesama praktisi seni bela diri yang bersedia meminjamkan kristal spiritual kepada saya akan mengembalikannya 2 kali lipat dalam waktu 6 bulan. Ye Feng terkejut ketika suara Feng Qingyue terdengar di aula lelang. Apakah benar-benar layak untuk bersusah payah demi senjata spiritual kelas menengah? HMPH. Meminjamkan? Siapa yang berani meminjamkan? Aku, Yu Hanjing, akan memastikan mereka meminjam tetapi tidak akan keluar hidup-hidup. Bahkan jika ada orang di sini yang tidak bisa kubunuh, Yu Hanjing, aku tetap akan memastikan kalian tidak tenang. Aku ingin melihat siapa yang berani meminjamkan. Hampir seketika setelah Feng Qingyue mengumumkan pinjamannya, Yu Hanjing melancarkan serangan balik dan ancamannya. Pada saat ini, Ye Feng menyadari bahwa pengumuman pinjaman Feng Qingyue adalah ide yang sangat bodoh. Anda, kata-kata Yu Hanjing membuat Feng Qingyue marah, menyebabkan alisnya berkerut dan giginya bergemeletup. Dasar perempuan licik, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berbuat sesukamu. Teriak Feng Qingyue tiba-tiba. Tuan Feng, jika Anda bersedia meninggalkan Sekte Dewa Matahari Bulan dan bergabung dengan Sekte Panjang Umur kami, saya akan dengan senang hati meminjamkan Anda 1 juta kristal spiritual tingkat menengah. Pan, salah satu dari 8 jenderal ilahi Sekte Panjang Umur, tiba-tiba angkat bicara. Mimpi. Jawaban Feng Qingyue hanya terdiri dari 2 kata. Ye Feng mengerutkan kening, merasa iba, dan memikirkan cara membantu Feng Qingyue. Namun sebelum Ye Feng menemukan solusi, Feng Qingyue sekali lagi membuat pernyataan yang mengejutkan. Tuan-tuan, siapapun yang dapat membantu saya mendapatkan cincin ungu hijau cahaya mistik ini, saya, Feng Qingyue, bersedia bersumpah setia di tempat untuk melayani mereka sebagai budak mereka. Tuan-tuan, siapapun yang dapat membantu saya mendapatkan cincin ungu hijau cahaya mistik ini, saya, Feng Qingyue, bersedia bersumpah setia di tempat untuk melayani mereka sebagai budak mereka. Kata-kata Feng Qingyue menggemparkan seluruh aula lelang. Berita ini sangat populer.
Seorang ahli bela diri dengan kekuatan tempur luar biasa di tingkat kelima alam pemurnian Ki menjadi budak, dan harga yang harus dibayarnya mungkin hanya sedikit lebih dari 1 juta kristal spiritual tingkat menengah. Terlebih lagi, ahli bela diri yang sangat kuat ini juga sangat cantik. Hal seperti ini sangat langka. Anda bahkan tidak bisa menemukannya dengan lentera. Baiklah, saya akan membantu Anda. Sebutkan saja harganya. Tuan Feng, apakah ini benar-benar kenyataan? Untuk sesaat, teriakan kegembiraan bergema tanpa henti. Kamu gila. Pada saat yang bersamaan, Ye Feng tiba-tiba menarik Feng Qingyue dan membentaknya. Apakah benar-benar perlu mempertaruhkan nyawamu untuk senjata spiritual tingkat menengah? Sekalipun ada cerita di baliknya, kau tidak perlu ikut campur. Terkejut mendengar teriakan Ye Feng, Feng Qingyue tampak sedikit linglung, tetapi dengan cepat tersadar dan menggelengkan kepalanya ke arah Ye Feng. Kau tidak mengerti. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan cincin Xuan Guang Ziking ini. Dasar pelacur kecil, kau berani-beraninya melakukan itu? Menjual dirimu sendiri dengan harga tertentu? Bagaimana kau bisa memikirkan hal seperti itu? Suara mengejek Yu Hanjing terdengar bersamaan. Tanpa diduga, di saat berikutnya, Yao Shen, wakil pemimpin sekte Matahari Bulan, berseru, kalian orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, berani-beraninya kalian menginginkan ketua aula Feng Qingyue? Kalian bahkan berani meminta bantuan? Lihatlah diri kalian sendiri. Kalian semua babi. Apakah ada orang yang benar-benar berkuasa atau berpengaruh yang telah angkat bicara? Hanya sekumpulan orang bodoh seperti kalian yang mengacaukan keadaan. Jika ada di antara kalian yang berani menerima sumpah jiwa ilahi Feng Qingyue, saya, sebagai wakil pemimpin sekte ilahi Matahari Bulan, menjamin bahwa tak seorang pun dari kalian akan melihat matahari terbit besok. Ini tidak ada hubungannya dengan Yu Hanjing. Ini menyangkut martabat sekte Matahari Bulan. Mari kita lihat siapa yang berani menantang kita. Yao Shen, wakil pemimpin sekte Matahari Bulan, menggunakan kombinasi ancaman dan intimidasi untuk segera membungkam beberapa pendekar bela diri yang berteriak begitu keras. Di antara berbagai faksi bela diri, begitu kata, martabat, terlibat, situasinya menjadi sangat serius, dan kemungkinan besar akan menjadi pertarungan sampai mati. Kemunculan Yao Shen yang tiba-tiba mengejutkan Ye Feng. Perilakunya tampak seperti melindungi Feng Qingyue, tetapi juga tampak seperti mematahkan harapan terakhir Feng Qingyue, sehingga sulit untuk memahami niatnya. Namun, ada satu hal yang dikatakan Yao Shen dengan sangat tepat. Setelah pernyataan Feng Qingyue, yang hampir seperti menjual dirinya sendiri, tidak ada satu suara pun terdengar di seluruh ruang VIP di lantai 3. Bahkan sebagian besar ahli di alam pemurnian Qi di aula itu sangat terkejut, dan sangat sedikit orang yang membuat keributan atau meninggikan suara mereka. Hanya 4 atau 5 orang yang melakukannya. Jika seseorang mengamati dengan saksama, mereka akan menyadari bahwa 4 atau 5 pendekar bela diri yang membuat keributan itu sebagian besar adalah pendekar bela diri tanpa latar belakang yang jelas. Para petinggi ibu kota bela diri Qinglan, termasuk sekte panjang umur yang selalu berselisih dengan sekte ilahi Matahari Bulan, tetap diam. Terlebih lagi, Yan Chong dari Wan Xinglou, yang paling mampu secara finansial dan paling mungkin menyetujui masalah ini, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Seolah-olah mereka semua waspada terhadap sesuatu. Mendengar hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti udara, Feng Qingyue dipenuhi amarah. Yao Shen, jangan memaksaku. Aku hanya ingin mendapatkan Xuan Guang Ziking Huan ini, jangan memaksaku. Suara Feng Qingyue sangat serius, seolah mengandung semacam ancaman, membuat Ye Feng benar-benar bingung. Di ruang VIP di lantai 3, ekspresi Yao Shen juga menjadi sangat serius. Dia memberikan senyum masam kepada Yu Hanjing, yang berdiri di sampingnya dengan aura yang mengesankan, dan berkata, baiklah, kita tidak akan saling membantu. Kalian masing-masing dapat mengajukan penawaran berdasarkan kemampuan kalian sendiri. Namun, kalian tidak boleh melakukan apa yang kalian lakukan barusan. Yao Shen, kau berani? Pada saat yang sama, sumpah serapah Yu Hanjing yang penuh amarah terdengar. Namun, setelah itu, Yao Shen, wakil pemimpin sekte Matahari Bulan, menghilang tanpa jejak, dan seluruh aula lelang kembali sunyi, meskipun suasananya agak menyeramkan. 3.400.000 kristal roh kelas menengah, kedua kalinya, ada yang berminat menawar? Setelah keributan itu, juru lelang Yu Fang tidak lagi berani bermain curang dan dengan patuh memimpin lelang, tidak lagi berani memprovokasi aktivitas lebih lanjut. Di dalam ruang VIP nomor 24, saat suara juru lelang Yu Fang terdengar, Feng Qingyue benar-benar putus asa. Dia dengan panik mengeluarkan semua yang tersisa di cincin penyimpanannya. Tujuannya adalah untuk menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk kenaikan harga. Namun, dia baru saja menggadaikan semua barang di cincin penyimpanannya yang bernilai sedikit kristal roh, jadi dia tidak memiliki barang berharga lagi. Ye Feng bahkan melihat Feng Qingyue menanggalkan pakaian pribadinya. Demi cincin Xuan Guang Ziking, Feng Qingyue benar-benar kehilangan ketenangannya. Sebenarnya, Feng Qingyue sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah membuat pernyataan yang hampir seperti menjual dirinya sendiri. Namun,
Kemungkinan terakhir ini juga diblokir oleh beberapa kata dari Yao Shen, wakil pemimpin sekte Matahari Bulan. Tiba-tiba, Feng Qingyue mendongak tajam ke arah Ye Feng. Ye Feng, kumohon, bantulah aku kali ini saja. Saat kata tolong terucap, Ye Feng tiba-tiba terkejut. Dia bisa merasakan betapa sulitnya bagi Feng Qingyue untuk mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Ye Feng tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam. Situasi seperti apa yang bisa mendorong seseorang seperti Feng Qingyue sampai pada titik ini? Rahasia apa yang tersembunyi di dalam cincin ungu kehijauan yang misterius itu? Aku sudah tidak punya kristal roh lagi di sini. Tapi ini seharusnya bisa membantumu. Kalimat pertama Ye Feng membuat mata Feng Qingyue tiba-tiba tampak lebih putus asa. Tetapi kalimat kedua dengan cepat membangkitkan kembali harapan di mata yang penuh keputusasaan itu. Kristal roh atribut. Kristal roh atribut kelas atas. Setelah melihat apa yang dikeluarkan Ye Feng, Tian Guizhang tiba-tiba berdiri. Menatap kristal spiritual merah tua yang dikeluarkan Ye Feng, yang diselimuti kekuatan spiritual, mata dan wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Feng Qingyue juga terkejut. Sebagai praktisi seni bela diri di alam pemurnian Qi, mereka sangat menyadari nilai dari kristal spiritual atribut tingkat atas. Hampir setiap praktisi bela diri menghargai kristal roh atribut tingkat tinggi yang mereka peroleh sebagai harta yang tak ternilai harganya. Jarang menunjukkannya kepada orang lain, apalagi memberikannya kepada orang lain. Namun, Ye Feng kini telah menghasilkan kristal roh api merah. Namun, betapapun terkejutnya dia tidak bisa menekan kegembiraan Feng Qingyue saat ini. Hampir seketika setelah menerima kristal roh api merah, Feng Qingyue mengeluarkan jimat di atas meja, yang merupakan jimat untuk memanggil penilai dari rumah lelang roh surgawi untuk datang dan menjaminkan harta tersebut. Ketiga orang itu sama seperti sebelumnya. Tetapi begitu mereka memasuki ruang VIP, mereka terkejut melihat kristal spiritual atribut tingkat atas, kristal spiritual api merah, yang ada di tangan Feng Qingyue. Tuan Feng, apakah Anda akan menggunakan kristal roh api merah ini sebagai jaminan? Itu benar. Tuan Feng, satu kristal spiritual tingkat atas dapat ditukar dengan sekitar 10.000 kristal spiritual tingkat menengah. Sedangkan harga kristal spiritual atribut tingkat atas biasanya 10 kali lipat dari harga kristal spiritual tingkat atas. Dengan kata lain, nilai pasar kristal spiritual kelas atas Anda sekitar 100.000 kristal spiritual kelas menengah. Dengan mempertimbangkan perbedaan kurs, rumah lelang Tianling kami dapat menilainya sebesar 150.000 kristal spiritual kelas menengah untuk Anda. Kata diakon utama. Hanya 150.000? Feng Qingyue agak terkejut. Jumlah ini tidak cukup. Total asetnya hampir tidak mencapai 3,2 juta kristal spiritual tingkat menengah. Bahkan dengan 150.000 ini, masih belum memenuhi harga yang diminta Yu Hanjing sebesar 3,4 juta. Tuan Feng, ini sudah harga pasar. Biasanya, penawaran kami hanya 70% dari harga pasar, yaitu sekitar 100.000 yuan. Seorang penipu. Melihat pelayan itu, Ye Feng mencibir dalam hati dan langsung mengambil kristal roh api merah dari tangan Feng Qingyue. Kalau begitu, lupakan saja. Aku akan melampaui batas dan menjual kristal roh api merah ini secara terbuka di rumah lelang ini. Mari kita lihat berapa harganya. Ini, pramugara itu ragu-ragu, tetapi Ye Feng sudah berjalan langsung ke jendela ruang VIP. Tuan muda Ye, mohon tunggu sebentar. Izinkan saya menyampaikan permohonan kepada atasan saya. Melihat Ye Feng hendak melakukan itu, pelayan itu segera menghentikannya. Kalau begitu, cepatlah. Di depan Ye Feng, pelayan itu dengan cepat mengirimkan pesan jimat. Beberapa saat kemudian, pesan jimat lain datang, dan pelayan itu tiba-tiba tersenyum.